Ekspresi bersemangat tanpa sadar melonjak ke mata Xiaoyan saat dia melihat teratai cemerlang yang mengambang di lautan api. Tidak ada lagi yang disebut origin Qi yang tersisa di benua Douqi saat ini. Ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio di tier. Ini memberinya kesempatan untuk masuk ke kelas Doudi. Satu-satunya harapan Xiaoyan dan pasukan aliansi adalah warisan dewa kuno ini. Hanya ada dua cara tersisa untuk maju ke kelas Doudi di benua saat ini. Ini karena hanya pil embrio di tier dan warisan dewa kuno yang berisi dua asal Qi yang tersisa di dunia ini. Warisan saya mengharuskan seseorang memiliki hati yang seperti batu. Selama ada satu utas pemikiran, seseorang tidak akan pernah hancur. The Two Ancient God memandang Xiaoyan yang bersemangat. Dia tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Teratai api yang cemerlang itu perlahan mendarat. Akhirnya, itu digantung di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Semua gangguan telah dihilangkan dengan tekadnya. Bas-bas. Teratai api memancarkan kilau yang aneh. Setelah itu, perlahan turun dan langsung menembus kulit Xiaoyan dan mendarat di dalam pikirannya. Bang! Tubuh Xiaoyan segera memerah setelah teratai api masuk. Energi tak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang terpana menyebar di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, pembuluh darah di dalam tubuh Xiaoyan telah membengkak. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya. Keringat mengalir deras dari pori-pori tubuh Xiaoyan seperti aliran sungai. Tubuhnya juga menyusut berkali-kali dalam sekejap. Tubuhnya yang awalnya kurus telah menjadi seperti monyet dengan kulit di tulangnya. Rasa sakit menutupi wajah Xiaoyan saat keringatnya jatuh seperti air terjun. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. The Two Ancient God menyaksikan adegan ini. Ekspresinya tenang. Jika Xiaoyan bahkan tidak dapat bertahan melalui tahap awal ini, menerima warisan tidak lain adalah lelucon. Tubuh Xiaoyan menyusut liar di dalam lautan api. Kedua matanya tiba-tiba terbuka saat ini. Matanya meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Bang! Kedua matanya pecah. Segera setelah itu, ledakan dipancarkan dari seluruh tubuh Xiaoyan. Selanjutnya, tubuhnya langsung meledak karena kekuatan yang mengerikan dari warisan. The Two Ancient God mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Sekaranglah saat warisan telah dimulai. Namun, jika Xiaoyan tidak dapat melakukan apa yang dia katakan, warisan tidak hanya akan gagal tetapi tubuh fisik dan jiwa Xiaoyan juga akan menderita luka yang sangat serius. Apakah saya gagal? Jiwa Xiaoyan melihat serambi darah yang menyebar. Dia bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya. Perasaan itu memberinya dorongan untuk jatuh tertidur lelap. Namun, dorongan ini baru saja muncul saat Xiaoyan tiba-tiba terbangun. Dia sadar bahwa dia saat ini berada pada saat yang sangat berbahaya. Jika dia hanya tertidur, bahkan jiwanya secara bertahap akan tersebar di dunia. Tubuh fisik saya terlalu lemah. Saya tidak dapat menahan kekuatan warisan. Namun, sekarang tubuh fisik saya hancur, bagaimana saya bisa menyerap energi? Jiwa Xiaoyan diaglomerasi menjadi gugus cahaya transparan. Dia saat ini dalam posisi yang sulit. Tanpa tubuh fisik, dia tidak dapat menyerap energi warisan. Namun, memurnikan tubuh fisik membutuhkan banyak langkah rumit. Di mana dia akan menemukan waktu untuk memurnikan tubuh fisik sekarang? Hati seperti batu. Selama ada satu utas pemikiran, seseorang tidak akan pernah hancur. Gugus cahaya jiwa berkedip-kedip dengan liar. Pada saat kritis ini, bagaimanapun, hati Xiaoyan yang agak cemas mulai tenang. Pikirannya mengingat kata-kata yang telah disebutkan oleh Two Ancient God dan sampai pada pemahaman. Gugus cahaya jiwa yang telah dia ubah tiba-tiba berkedip-kedip dengan intens saat hatinya mulai memahami. Ada cahaya cemerlang yang keluar dari dalam jiwanya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa ternyata biji teratai api itu mengejutkan. Setelah cahaya cemerlang ini keluar, kabut darah yang semula tersebar tiba-tiba mulai menyusut dengan cara yang aneh. Setelah itu, pemandangan misterius muncul. Seseorang bisa melihat kabut darah berkumpul dengan cepat dan menyelimuti di sekitar klaster cahaya jiwa. Dalam waktu singkat, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik yang hidup. Xiaoyan bersukacita di dalam hatinya setelah tubuh fisik terbentuk. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik yang dia bentuk kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penciptaan di tengah kehancuran, terus menciptakan tubuh fisik baru untuk beradaptasi dengan kekuatan warisan, mata Xiaoyan berkedip. Ekspresi bersemangat samar-samar melintas di antara mereka. Namun, kegembiraan ini tidak berlanjut lama sebelum teratai api sekali lagi memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang dapat menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bang! Tubuh fisik yang baru saja dibentuk Xiaoyan sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan energi. Kali ini, bahkan jiwanya sendiri merasakan sakit yang luar biasa. Hati yang kokoh seperti batu dan tidak akan pernah hancur.
Xiao Yan tidak panik setelah memahami situasi di hatinya. Dia memfokuskan pikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul. Kabut darah yang meledak sekali lagi berkumpul saat pikiran dan jiwa Xiao Yan tetap fokus. Dalam sekejap mata, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik baru yang lebih kuat. Bum bum bum, aliran suara rendah dan dalam yang terus-menerus muncul di lautan api. Tubuh Xiao Yan terus menggumpal dan meledak berulang kali. Seolah-olah telah terbentuk siklus yang sempurna. Senyuman muncul di wajah Tu Si Ancient God saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengangguk lembut. Pemahaman anak laki-laki ini cukup bagus. Tak heran jika ia mampu mencapai tahap seperti itu di usia muda. Selain itu, aspek yang paling berharga adalah keteguhan hati dan ketekunan. Sepertinya misiku akan segera berakhir, Tu Si Ancient God tersenyum. Nada suaranya mengandung perasaan samar dibebaskan waktu berlalu di tengah pelatihan. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu dengan cepat. Xiao Yan telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini. Dalam menghadapi siklus ini, bahkan pikiran Xiao Yan menjadi pusing meskipun ketekunannya. Hanya sisa pikirannya yang dengan tegas menjaga jiwanya. Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih belum ada akhir yang terlihat di tengah pelatihan pahit. Penghancuran diri dan kelahiran kembali berlanjut pada siklusnya yang tak berujung, 1 tahun di makam surgawi lebih dari 2 bulan ke benua Doki. Selama 2 bulan ini, Central Plains mengalami fluktuasi yang ekstrim. Formasi yang ditempatkan oleh klan Hun menutupi seluruh Central Plains. Hal ini mengakibatkan Central Plains menjadi tempat kematian yang tidak bisa keluar. Langit yang semula biru saat ini tertutup oleh lapisan tebal awan darah. Sinar matahari menembus awan darah dan menyinari daratan. Kilau gelap melesat keluar, menyebabkan seseorang merasa tertekan tak tertandingi. Aroma berdarah menyelimuti setiap sudut Central Plains. Kadang-kadang, banyak cahaya darah akan keluar dari awan darah yang menutupi Central Plains. Mayat terbaring dimanapun cahaya darah lewat dan darah mengalir seperti sungai. Ini benar-benar bencana. Dihadapkan dengan tindakan dari klan Hun ini, faksi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat marah pada awalnya. Namun, kemarahan ini berangsur-angsur berubah menjadi kengerian setelah mereka berkumpul dan menyerang formasi, hanya untuk berakhir dengan sebagian besar dari mereka terbunuh oleh cahaya darah yang sepertinya menembus dunia. Hanya pada saat ini mereka mengerti betapa kejam dan kuatnya metode klan Hun. Dihadapkan pada cahaya darah yang sesekali turun ke atas mereka dan menyebabkan darah mengalir ke seluruh negeri. Banyak sekte dan faksi tidak punya pilihan selain mengubah diri mereka sendiri. Tujuan mereka secara alami adalah markas besar aliansi Sky Mansion. Pada saat ini, hanya area di sekitar markas aliansi Sky Mansion di Central Plains yang bisa menahan erosi cahaya darah itu. Karenanya, dalam waktu kurang dari sebulan, area dalam jarak puluhan ribu kilometer dari Sky Mansion Alliance ditempati oleh banyak orang. Setiap sudut dipenuhi dengan massa kulit hitam. Seluruh Central Plains telah turun ke dalam kekacauan saat ini. Aliansi tidak berdaya menghadapi faksi-faksi ini yang bergegas mencari perlindungan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergandengan tangan dengan banyak ahli untuk melepaskan penghalang pertahanan besar yang mencakup radius 5.000 km di sekitar Sky Mansion Alliance. Meskipun demikian, penghalang pertahanan ini sepertinya masih menyediakan ruang yang tidak memadai. Banyak fraksi yang tidak punya pilihan selain berkonflik dengan fraksi lain demi menjaga keamanan daerahnya. Mereka bahkan bertengkar satu sama lain, mengakibatkan banyak kematian dan luka-luka. Namun, pasukan aliansi tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Sudah batas pasukan aliansi untuk melakukan begitu banyak hal. Ketertiban sama sekali tidak ada di bawah ancaman kematian. Saat mereka bertahan, Gu Yuan, Su Kun dan yang lainnya dari pasukan aliansi juga mencoba bekerja sama untuk menghentikan Hun Tiandi menggunakan semua nyawa di dunia ini untuk menyelesaikan pil obat di Tier. Namun, mereka akhirnya kembali dengan kegagalan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan formasi yang telah menyerap darah dan ki dari nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan dijaga oleh Hun Tiandi? Mengikuti aliran waktu, Central Plains yang semula berkembang tertutupi dalam kehancuran. Sepintas, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Dengan lebih banyak waktu berlalu, semua orang merasa semakin putus asa saat mereka melihat aura di dalam awan darah menjadi semakin ganas dan mengerikan. Mereka semua mengerti bahwa saat iblis itu keluar dari awan darah akan menjadi saat ketika Central Plains akan berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan aura berdarah di udara menjadi lebih padat. Awan darah menutupi matahari, malapetaka turun di Central Plains. Semua yang hidup tidak ada lagi saat menghadapi bencana ini. Awan darah menutupi Central Plains selama 3 bulan. Namun, tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Selama 3 bulan ini,
Central Plains yang makmur dan hidup menjadi sangat berantakan dan sunyi. Semua orang panik saat mereka mencari tempat aman untuk bersembunyi. Banyak yang bahkan berkelana di bawah tanah dengan harapan melakukan hal itu akan memungkinkan mereka bersembunyi dari bencana ini. Awan darah tebal menutupi langit di atas Central Plains. Bau busuk pekat yang menjijikkan meresap di udara. Tanah itu berwarna merah cerah. Darah kental mewarnai Central Plains hingga menjadi seperti tanah para iblis. Tulang putih pekat melayang di dalam lautan darah. Tampaknya ada pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Pembantaian, seperti itu sangat jarang terjadi bahkan dalam sejarah benua Doki. Bagaimanapun, terlepas dari pertempuran besar seperti apa yang meletus, orang biasa kemungkinan besar tidak akan campur tangan. Namun, klan Hun bisa dianggap sangat tidak berperasaan kali ini. Pembantaian mereka tidak akan berhenti karena identitas siapapun. Banyak orang menjadi semakin putus asa di dalam hati mereka saat mereka melihat awan darah di langit, yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Dengan lebih banyak waktu berlalu, energi yang terkumpul di dalam formasi menjadi semakin menakutkan. Semua orang tahu bahwa begitu Hun Tiandi keluar dari retretnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Seluruh negeri ditutupi oleh kematian dan kegelapan. Keputusasaan menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Markas besar Sky Mansion Alliance. Banyak tokoh berdiri di atas panggung tinggi. Mata mereka mengandung kesuraman saat menembus penghalang pertahanan besar di langit. Akhirnya, mereka melihat awan darah yang menembus langit. Aura Hun Tiandi semakin kuat. Aku bisa merasakan bahwa dia akan segera berhasil. Tekanan dan keheningan berlanjut sesaat sebelum Zhu Kun perlahan berbicara. Hati beberapa orang di sampingnya tanpa sadar tenggelam saat mendengar kata-katanya. Jangan bilang kalau kita hanya akan melihatnya menyelesaikan langkah terakhir. Lei Ying mengatupkan giginya. Suaranya memiliki beberapa keluhan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka seperti kura-kura selama periode waktu ini. Semuanya telah menyusut menjadi penghalang pertahanan. Perasaan semacam ini dianggap semacam siksaan terhadap temperamennya yang agak panas membara. Formasi sudah terbentuk. Hanya energi yang terkumpul di dalam awan darah saja sudah cukup untuk membuat kita kesulitan. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang masuk ke dalam dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Hun Tiandi. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Ada perasaan tak berdaya yang kaya di matanya. Kekuatan Hun Tiandi bukan lagi sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mereka mungkin bisa menjaga tubuhnya untuk sementara. Itu hal yang cukup sulit. Itu benar-benar angan-angan dalam memikirkan serangan sekarang. Mendengar ini, tinju semua orang tanpa sadar terkepal. Bahkan mereka pun merasa sedikit putus asa dalam menghadapi situasi ini. Bahkan kurang perlu berbicara tentang yang lain. Area di sekitar aliansi juga dipenuhi konflik. Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai bertarung satu sama lain untuk menempati posisi yang aman, Yan Jin mendesah pelan. Sampah tak berguna ini. Saat itu, mereka hanya bermalas-malasan di samping saat kita bertarung dengan klan Hun. Sekarang setelah mereka mencicipi pil pahit, mereka benar-benar berani datang mencari perlindungan kita. Lei Ying menangis dengan marah. Semua orang tersenyum pahit, di mana faksi-faksi ini menemukan keberanian untuk berpartisipasi dalam perang antara pasukan aliansi dan klan Hun. Tidak perlu terlalu pesimis. Kami masih memiliki sedikit harapan, Gu Yuan menguatkan perhatiannya, tersenyum dan berkata. Semua orang tampaknya mengingat harapan terakhir setelah mendengar ini. Cahaya melonjak di mata mereka. Memang, mereka masih memiliki harapan. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan bisa berhasil menerima warisan Dewa Kuno. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk membalikkan keadaan, jika tidak, Central Plains ini benar-benar akan tamat. Gambar pria muda kurus melayang di benaknya saat Gu Yuan berbicara dengan lembut, namun, saya yakin dia akan menunjukkan keajaiban kepada kita, secara alami akan menjadi yang terbaik jika memang begitu, sepertinya kata-kata Gu Yuan menular. Kelompok yang awalnya tegang sedikit santai. Senyuman muncul di wajah mereka. Waktu perlahan, berlalu di tengah kengerian dan keputusasaan individu yang tak terhitung jumlahnya. Awan darah yang menyelimuti langit menciptakan tekanan sedemikian rupa sehingga seseorang memiliki dorongan untuk menjadi gila. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun, awan darah di langit menjadi semakin dalam dan khusyuk. Di saat yang sama, mereka juga menjadi semakin tebal. Kadang-kadang, sinar matahari pun sulit menembus. Jumlah cahaya darah yang meningkat menyapu langit selama periode waktu ini. Gelombang setiap cahaya darah akan disertai dengan aroma darah yang naik ke langit. Namun, dengan meningkatnya jumlah orang yang berkerumun ke dalam penghalang pertahanan yang ditempatkan aliansi Sky Mansion, beberapa cahaya darah yang menakutkan secara bertahap mengubah target mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai menghantam penghalang pertahanan. Untungnya, ada banyak individu kuat dalam aliansi tersebut. Karenanya, menstabilkan penghalang pertahanan ini tidak menimbulkan banyak masalah. Tentu saja,
setiap kali cahaya darah menyerbu ke arah penghalang pertahanan, itu secara alami menyebabkan banyak orang panik. Lagi pula, satu-satunya perlindungan yang dimiliki semua orang adalah penghalang pertahanan di langit. Setelah penghalang pertahanan ini dihancurkan, mereka akan menjadi anggota dari mayat yang menutupi tanah. Setengah tahun perlahan berlalu sementara banyak orang merasa ketakutan. Tidak ada pertempuran besar yang mengguncang bumi yang meletus selama setengah tahun ini. Namun, bau berdarah yang menekan adalah penyebab kegilaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertempuran besar manapun. Awan darah hanya menutupi setengah dari Central Plains selama waktu setengah bulan ini. Tidak ada ahli dari klan Hun yang muncul. Bahkan suara Hun Tiandi tidak muncul di langit. Namun, aura ganas dan mengerikan dari lautan darah menjadi semakin menakutkan dengan aliran waktu. Pada bulan ke-7 setelah formasi menutupi seluruh Central Plains, lautan darah di langit yang jauh akhirnya menampakkan beberapa riak. Lautan darah bergolak. Pusaran air muncul di dalam lautan darah. Setelah itu, teratai berwarna darah besar perlahan bangkit dari lautan darah. Sesosok duduk di atas teratai darah. Rambut berwarna darah jatuh seperti air terjun. Beberapa bahkan jatuh ke lautan darah. Sosok itu melayang di lautan darah seperti iblis yang melebarkan sayapnya. Kekuatan yang membuat seseorang mabuk, mata tertutup rapat sosok manusia itu perlahan terbuka. Warna merah tua yang mengisinya menyebabkan gelombang besar muncul di lautan darah. Jatuh. Ruang di belakang Hun Tiandi menjadi terdistorsi saat membuka matanya. Sosok manusia yang tertutup api hitam muncul. Warga keturunan dari klan Ling, Si dan Yao semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah. 60 hingga 70% warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan. Namun, hal ini menyebabkan banyak ketidakpuasan. Api Nihility Devouring menatap sosok manusia, yang rambutnya telah berubah menjadi warna darah, dan berkata. Mata darah Hun Tiandi itu sedikit berfluktuasi. Dia tertawa pelan. Teratai darah diputar dan dia melihat langsung ke Nihility Devouring Flame. Api hitam di mata Nihility Devouring Flame melompat setelah dia diawasi oleh Hun Tiandi. Dia bertanya dengan suara samar, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang lebih bercampur dalam energi lautan darah. Hun Tiandi tertawa. Oh, api hitam di mata Nihility Devouring Flame layu dengan intens. Hun Tiandi tersenyum lebar. Tangannya tiba-tiba terulur ke lautan darah di depannya. Setelah itu, dia meraihnya dengan kasar. Seluruh lautan darah mulai bergolak. Selanjutnya, jejak cahaya hitam menggumpal di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api hitam. Jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuhku, benih yang melahap kemungkinan besar telah ditanamkan. Hun Tiandi tersenyum sambil memandangi kumpulan api hitam itu. Setelah itu, dia menghadapi Nihility Devouring Flame dan berkata, sepertinya kamu tidak setia padaku. Kamu telah memaksaku melakukan ini. Cahaya yang ganas tiba-tiba keluar dari mata Nihility Devouring Flame. Kedua tangannya tiba-tiba menekan lautan darah. Riak dipancarkan. Segera setelah, lautan darah berfluktuasi. Api hitam tak berujung menyebar darinya dan meletus dengan gila ke arah Hun Tiandi. Menyerang. Nihility Devouring Flame tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras ketika Nihility Devouring Flame menyerang. Orang bisa melihat ruang sekitarnya berfluktuasi. Puluhan sosok muncul. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum melebarkan mulut mereka dan meludahkan sekelompok api hitam pekat. Api hitam ini dengan cepat berkumpul. Akhirnya, mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah. Mereka kemudian menutupi Hun Tiandi. Haha, sepertinya kamu diam-diam telah merencanakan selama beberapa tahun ini. Sesepuh ini sebenarnya tanpa Anda sadari telah dikendalikan oleh Anda, Hun Tiandi berbicara dengan terkejut setelah melihat sosok yang dikenal ini. Hun, lupakan tetua ini. Sebagian besar anggota klan dari klan Hun memiliki segel garis keturunan yang telah saya tempatkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak siap? Hanya dengan memikirkanku, klan Hunmu akan menderita kerugian serius. Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Awalnya, saya tidak akan melakukan swarp untuk ini. Namun, Anda sebenarnya berencana untuk membunuh saya. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena bertindak lebih dulu. Menderita kerugian yang serius. Hun Tiandi menggeleng. Ekspresi matanya tiba-tiba menjadi gelap dan pekat. Selama aku ada, klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian serius. Diri Anda saat ini juga bisa melupakan tentang melawanku. Itu hanya bunuh diri. Hun Tiandi tiba-tiba berdiri dari lotus darah. Dia tertawa keras ke arah langit. Mulutnya segera melebar dan kekuatan isap meledak. Arai api hitam yang menutupi dirinya berubah menjadi garis api yang ditelan olehnya. Aura yang tampaknya melampaui dunia ini tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi saat dia menyerang. Segera, gelombang raksasa naik dari lautan darah yang tak berujung ini. Bang bang bang, lautan darah di bawah lusinan sesepuh dari klan Hun melonjak. Akhirnya, mereka dibungkus oleh gelembung darah. Gelembung darah itu menyusut dengan hebat dan seseorang bisa mendengar banyak suara teredam muncul.
Tubuh mereka meledak menjadi percikan darah yang menyatu dengan lautan darah. Para ahli dari marga Hun ini bahkan tidak sempat bereaksi sebelum langsung dibunuh oleh Hun Tiandi. Kamu sudah berhasil. Nihility Devouring Flame akhirnya memucat karena terkejut setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang melampaui dunia. Sudah setengah bulan aku berhasil dan tinggal menunggumu. Hun Tiandi menjilat bibirnya yang merah padam. Telapak tangannya ditujukan pada Nihility Devouring Flame sebelum meraih dengan lembut. Untuk memberi selamat kepada saya karena berhasil menjadi elit Doudi pertama dalam 10.000 tahun, tolong berikan saya api esensi Anda. Hun Tiandi, nyawa anggota klan dari klan Hun bisa diambil olehku hanya dengan pikiran. Jangan salahkan aku karena kejam jika kamu berani menyerang. Nihility Devouring Flame meraung. Hun Tiandi berhenti sejenak mendengar hal itu. Dia menoleh dan melihat Nihility Devouring Flame dengan ekspresi aneh. Dia berkata, kamu telah bersamaku untuk waktu yang lama. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mengetahui karakter saya. Nihility Devouring Flame merasakan hatinya menjadi dingin. Orang ini bersedia membayar berapapun harganya untuk mencapai tujuannya. Bahkan jika harganya adalah seluruh klan Hun. Datanglah kemari, sama seperti Nihility Devouring Flame telah memahami ini dan berencana untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Meledak, Hun Tiandi tersenyum. Dia dengan lembut mengarahkan dan mengepalkan tangannya ke Nihility Devouring Flame. Tubuh yang terakhir meledak terpisah. Itu berubah menjadi api hitam yang menembus langit saat itu dengan gila-gilaan melarikan diri ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang kabur itu. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan isap meledak. Banyak api hitam dengan cepat terbang mundur dan masuk ke mulutnya. Kekuatanmu saat ini seperti semut di mataku. Hun Tiandi dengan elegan mengusap sudut mulutnya dengan punggung tangannya setelah dengan mudah menelan Nihility Devouring Flame ke dalam tubuhnya. Bibir merahnya tampak sangat jahat. Sekarang, sepertinya aku harus pergi dan menghabisi orang-orang merepotkan itu. Mata Hun Tiandi tertuju ke daratan. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara, yang berisi darah haus darah yang tak berujung bergema di Central Plains dengan cara yang luas dan perkasa. Ingatlah bahwa hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, telah mendapatkan gelar dewa. Hun Tiandi, dia telah berhasil. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun tiba-tiba berubah saat mereka berdiri di markas besar aliansi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka diangkat. Mereka melihat awan darah tebal di luar penghalang pertahanan. Untuk pertama kalinya, mereka bisa merasakan aura, yang menyebabkan jiwa mereka gemetar, di tempat itu. Aura itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang elit Doudi. Satu-satunya orang dalam awan darah yang bisa menjadi Doudi elit secara alami adalah Hun Tiandi. Hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, mendapatkan gelar dewa. Suara yang besar dan kuat dipenuhi dengan aroma darah, turun dari langit dan bergema di setiap sudut Central Plains tepat saat ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun berubah. Hun Tiandi. Daerah di sekitar markas aliansi segera berubah menjadi keributan setelah mendengar nama ini, yang saat ini dianggap sebagai iblis. Semua orang tiba-tiba berdiri. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah langit. Bas-bas. Sirene peringatan yang tergesa-gesa terdengar di alam bintang sementara semua orang terkejut. Tentara aliansi bergegas keluar dari semua tempat dan menyebar ke segala arah. Akhirnya, itu berubah menjadi pasukan hitam yang kuat yang tergantung di langit. Pasukan aliansi jelas telah menjalani banyak pelatihan selama setengah tahun ini. Cara tentara saat ini bertindak melibatkan kerjasama yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan masa lalu. Aura mereka juga tampak menyatu. Kekacauan berangsur-angsur mereda ketika semua orang melihat pasukan besar massa hitam yang mengambang di udara. Tampaknya tindakan pasukan aliansi telah menyebabkan semua orang merasa sedikit diyakinkan meskipun semua orang memahami bahwa kepastian ini sangat fragile. Gu Yuan, Zhu Kun dan yang lainnya muncul di depan pasukan besar pada saat bersamaan. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka mengangkat kepala untuk melihat lapisan awan darah di luar penghalang pertahanan. Pada saat ini, aroma berdarah di dunia tampaknya jauh lebih padat dibandingkan sebelumnya. Aura ini memang milik Hun Tiandi. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan iritasi dan kegelisahan di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, dia berbicara dengan suara yang dalam, semuanya, siapkan dirimu. Tentara aliansi segera berteriak setelah mendengar ini. Aura mereka cukup kuat. Jika kita tidak menghentikannya kali ini, seluruh benua Doqi ini kemungkinan besar akan dikendalikan oleh Hun Tiandi. Pada saat itu, semua makhluk akan mati. Yan Jin berbicara dengan suara serius. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Gu Yuan dan yang lainnya mengangguk dengan tenang. Hun Tiandi telah tiba saat ditemani oleh kekuatan seorang Doudi. Hanya dia sendiri yang bisa bertarung melawan seluruh pasukan aliansi. Jika mereka ceroboh, kemungkinan besar mereka akan kalah dalam perang ini, yang telah berlangsung lama.
Apakah ada berita dari Xiao Yan? Lei Ying bertanya. Tidak. Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Warisan Dewa Kuno bukanlah lelucon. Sepertinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kita tidak punya banyak waktu tersisa. Lei Ying tertawa getir. Gu Yuan terdiam sesaat sebelum dia berkata, bukannya aku tidak ingin memberitahunya. Namun, kalian semua harus tahu bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya harapan kami yang tersisa. Hanya jika dia berhasil maju ke kelas Dodi, kita akan bisa melawan Hun Tiandi. Kalau tidak, bahkan jika kita memanggilnya sebelum itu sama sekali tidak berguna. Saat itu, kami hanya akan mengubur satu-satunya harapan kami. Yan Jin dan yang lainnya menghela nafas pelan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menganggukkan kepala. Mereka juga mengerti bahwa Gu Yuan memang mengatakan yang sebenarnya. Beberapa dari generasi muda dari 3 klan kami telah dipindahkan. Setidaknya sedikit dari garis keturunan kita akan dipertahankan. Oleh karena itu, bahkan jika kita gagal hari ini, selama Xiao Yan bisa berhasil, garis keturunan ketiga klan kita akan tetap berlanjut. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Karena itu, kita tidak harus memanggil Xiao Yan sebelum dia berhasil. Kamu benar. Dalam hal ini, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Klan Lei kita tidak memiliki siapapun yang takut mati. Bahkan jika si brengsek Hun Tiandi itu benar-benar menjadi Dodi, klan Lei ku masih akan berani melawannya. Lei Ying mengatupkan giginya dan berbalik. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Gu Yuan sedikit tersenyum. Riak di hatinya juga perlahan menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap awan darah yang tebal. Saat ini, sudah waktunya untuk hidup dan mati bersama pasukan aliansi. Awan darah yang menutupi langit tidak bergerak saat pasukan aliansi menunggu dengan sungguh-sungguh. Aroma darah yang kaya melayang di langit. Namun, keheningan semacam ini tidak membuat seseorang menjadi rileks. Ini karena semua orang bisa merasakan perasaan badai yang akan segera terjadi, keheningan yang menekan berlanjut selama sekitar 1 jam. Akhirnya, riak naik di dalam awan darah, yang telah menutupi Central Plains selama lebih dari setengah tahun. Setelah itu, awan darah yang menutupi langit perlahan terbelah di depan mata banyak orang. Segera setelah itu, suara angin kencang muncul. Sosok yang mengendarai kabut hitam menyerbu ke segala arah dari awan darah seperti air banjir. Akhirnya, mereka melayang di luar penghalang pertahanan yang besar. Mata mereka sangat dingin saat mereka menatap massa hitam di dalam. Klan Hun akhirnya di sini, ekspresi banyak orang menjadi agak pucat saat mereka melihat pasukan besar yang menutupi langit. Meski mereka sudah mengantisipasi adegan ini, namun hati mereka masih merasakan kengerian dan keputusasaan yang tak ada habisnya saat momen ini akhirnya tiba. Tentara klan Hun ditangguhkan di langit. Mereka tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang pertahanan di bawah seperti sekawanan serigala ganas. Tiba-tiba, sebuah jalur terbentuk di dalam ketentaraan. Segera setelah itu, warna darah muncul dari kejauhan. Setelah itu berubah menjadi lotus darah, yang dipenuhi aura berdarah tak berujung, dan melayang di depan pasukan klan Hun. Teratai, darah digantung di langit. Sosok manusia dengan rambut berdarah berantakan duduk di atasnya. Bau berdarah yang meresap ke langit telah mencapai tingkat yang ekstrim. Akhirnya, udara bergerak dan aura berdarah menggumpal menjadi tetesan darah di semua tempat. Hujan darah turun dan berceceran di pelindung pertahanan. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di dalam hati mereka. Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya menatap tajam ke sosok manusia yang duduk di teratai darah. Kedua tangannya tanpa sadar mengepal erat. Aura itu terlalu menakutkan. Gu Yuan, kamu telah kalah. Hun Tiandi duduk di atas teratai darah. Rambut panjang berlumuran darah di belakangnya menari tertiup angin. Mata merah tua itu tersenyum menatap kelompok Gu Yuan di dalam penghalang pertahanan saat dia perlahan berkata. Mata Gu Yuan tenggelam. Ia berseru, Hun Tiandi, suku kuno telah lama mengadakan perjanjian informal bahwa perang kita tidak akan merugikan rakyat biasa. Tindakanmu ini pasti akan mendapat balasan. Lelucon yang luar biasa. Hun Tiandi tertawa pelan. Segera, tubuhnya perlahan berdiri dari lotus darah. Dia tampak seperti penguasa dunia ini yang menghadap ke daratan. Aku yang sekarang telah melampaui dunia ini. Siapa yang bisa menghukum saya? Aturan selalu dibuat oleh yang kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, benua Doqi akan menjadi milik klan Hun saya. Suara Hun Tiandi mengandung darah haus darah yang tak berujung saat bergema di langit. Itu menyebabkan ekspresi semakin banyak orang menjadi pucat. Mengingat cara klan Hun bertindak, jika itu benar-benar menguasai benua Doqi, kemungkinan semua orang harus hidup dalam ketakutan yang tak ada habisnya dan terus-menerus di masa depan. Aku adalah pemenang terakhir dari perang ini. Cahaya darah melonjak di mata Hun Tiandi. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan ke penghalang di bawah, yang melindungi banyak orang. Tiba-tiba telapak tangannya mengepal. Gu Yuan,
Mengingat kamu pernah menjadi lawan yang bisa menandingiku, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut kekuatan Dou di hari ini. Hujan berdarah di langit berkumpul saat suaranya terdengar. Itu berubah menjadi garis berdarah yang sangat tipis. Garis darah melintas di langit dengan gaya seperti kilat. Garis hitam sepanjang ratusan ribu kaki muncul di langit saat garis berdarah lewat. Ruang itu sendiri telah langsung dipotong. Di saat yang sama, pelindung pertahanan di bawah, yang dibangun oleh gabungan banyak ahli, tidak menciptakan riak apapun karena itu hanya meledak di depan banyak mata yang tertegun. Semua orang menjadi tumpul saat mereka melihat pertahanan terakhir menghilang. Terlepas dari bagaimana darah menghujani tubuhnya, aroma berdarah menyebabkan mereka merasakan kematian mendekati. Hanya serangan acak belaka dan pertahanan yang dibentuk oleh Zukun dan banyak pasukan aliansi bersatu. Ekspresi kelompok Gu Yuan menjadi jelek saat mereka menyaksikan penghalang pertahanan dihancurkan. Mereka juga menjadi sangat suram. Kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini bahkan menyebabkan mereka bergidik. Dalam formasi, ekspresi Gu Yuan suram. Tubuhnya terangkat ke udara dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Meskipun dia jelas sadar bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia harus tetap bertarung sampai akhir. Tentara aliansi yang padat juga berteriak dengan marah setelah mendengar Gu Yuan berteriak dengan keras. Teriakan mereka mengguncang tanah. Doki yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Momentum tersebut bahkan berhasil menebarkan sebagian awan darah yang menutupi langit. Cermin Gudi, tubuh Gu Yuan melayang di Doki yang luas dan tak berujung. Segel yang dibentuk oleh tangannya telah diubah. Doki berkumpul. Akhirnya, itu berubah menjadi cermin kuno energi yang berukuran puluhan ribu kaki. Setelah mengumpulkan Doki dari begitu banyak ahli, kehancuran yang mengerikan seperti riak segera muncul dari dalam cermin kuno. Gu Yuan dan yang lainnya memahami kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini. Oleh karena itu, mereka telah melepaskan serangan terkuat mereka pada serangan pertama. Kekuatan banyak orang dikumpulkan bersama dengan kekuatan formasi untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Gruk, Gu Yuan meludahkan seteguk darah esensi saat cermin cahaya energi muncul. Darah tersebar ke cermin cahaya. Dengan segera, cahaya muncul darinya. Swoosh! Gu Yuan memasang ekspresi serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Akhirnya, seseorang bisa melihat cermin cahaya energi itu bergetar hebat. Pilar cahaya, yang berukuran ratusan ribu kaki, tiba-tiba meletus. Bahkan udaranya sendiri hancur kemanapun pilar cahaya lewat. Pilar cahaya telah menembus seluruh langit. Itu terlihat jelas ke seluruh Central Plains. Hati semua orang terangkat pada saat ini. Bahkan Hun Tiandi kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan sekuat itu, bukan? Hun Tiandi, yang berdiri di atas teratai darah di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, hanya tersenyum acuh tak acuh. Telapak tangan berwarna darah itu melesat ke arah pilar cahaya menakutkan menuju ke arahnya dari bawah. Jari-jarinya terulur dan ditekan dengan lembut. Pecah. Sebuah kata lembut terdengar dan naga yang marah seperti pilar cahaya tiba-tiba berhenti ketika dia masih 10 kaki atau lebih dari Hun Tiandi. Jari Hun Tiandi itu juga dengan lembut mendarat di tiang lampu. Ledakan, bahkan riak energi sedikit pun tidak terbentuk saat jari itu mendarat. Pilar cahaya yang tampaknya tak tertandingi itu runtuh 1 inci di bawah mata tertegun itu. Akhirnya, benda itu mengeluarkan ledakan, dan berubah menjadi titik cahaya yang jatuh dari langit. Gu Yuan, aku akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini. Hun Tiandi menatap ekspresi jelek Gu Yuan di bawah. Dia tersenyum tipis saat dia perlahan berkata. Hujan darah turun dari langit ke segala arah. Seluruh dunia tampaknya menjadi merah pada saat ini. Apakah ini kekuatan seorang elit Doudi? Bahkan hati Gu Yuan tanpa sadar merasakan ketidakberdayaan yang mendalam setelah melihat serangan yang begitu mengerikan dihancurkan oleh Hun Tiandi dengan mudah. Tidak heran sangat sulit untuk mencapai level ini. Kesenjangan di antara mereka berdua seperti dua dunia yang sangat berbeda. Kamu benar-benar berfantasi tentang menjadi penyelamat dunia dengan kekuatanmu ini. Mata merah Hun Tiandi menatap Gu Yuan. Nada suaranya mengandung ejekan samar. Dia segera melambaikan tangannya. Cahaya darah keluar dari tangannya. Setelah itu, semua orang melihat bahwa gunung di bawah dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya langsung dibantai. Tidak ada yang bisa melarikan diri atau menolak. Ekspresi semua orang sekali lagi berubah setelah melihat teknik ganas Hun Tiandi ini. Yang disebut tentara aliansi ini tampak sangat tidak signifikan saat ini. Gu Yuan, saya telah memberi Anda kesempatan saat itu. Sayangnya, Anda tidak memegangnya. Mata darah Hun Tiandi menatap Gu Yuan saat dia perlahan berkata, biarkan semuanya berakhir di sini. Hun Tiandi mengagumi banyaknya wajah yang bernuansa ngeri dan putus asa. Tiba-tiba merasa sedikit malas. Hal-hal yang dia anggap merepotkan untuk ditangani saat ini mengalami kesulitan untuk menarik perhatiannya. Seorang elit Doudi sama seperti dewa dunia ini. Semua orang seperti semut di matanya. Jari panjang Hun Tiandi ditekan dengan lembut saat dia berbicara.
Dunia segera berfluktuasi. Ki berdarah tak berujung berkumpul dengan cepat di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya darah yang langsung bergegas menuju Gu Yuan. Hati Gu Yuan kaget saat melihat serangan Hun Tiandi. Doki di dalam tubuhnya buru-buru bersiul. Namun, ia sedang bersiap melakukan manuver energi alam untuk melakukan pertahanan saat Hun Tiandi tersenyum. Dia menekan jarinya dan dengan lembut berkata, "Berhenti." Setelah suara ini terdengar, Gu Yuan segera terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan hubungan dengan energi di dunia. Perubahan tak terduga ini menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke ekspresi Gu Yuan. Alasan seorang elit Doseng begitu kuat bukanlah karena kekuatan besar Doki mereka. Sebaliknya, itu karena mereka dapat melakukan manuver energi alami tanpa hambatan untuk menyerang dan bertahan. Namun, hanya suara lembut Hun Tiandi yang mampu menghentikan kemampuan seorang elit Doseng. Dengan cara ini, itu setara dengan mematahkan lengan Gu Yuan. Jari hitam menghancurkan Gudi. Perubahan yang tidak terduga ini menyebabkan seseorang merasa terkejut. Namun, Gu Yuan sangat berpengalaman. Setelah mendeteksi bahwa dia tidak dapat melakukan manuver energi alam, Doki di dalam tubuhnya melonjak hingga batasnya. Teriakan pelan terdengar. Doki yang mengerikan berkumpul menjadi satu jari besar. Jari itu ditutupi dengan garis-garis misterius. Setelah itu, dengan kejam menyerang ke arah cahaya darah. Bang! Cahaya darah dan jari besar seperti nyata tiba-tiba bertabrakan di udara. Gruk! Pertahanan Doki yang tampaknya keras meledak dengan cepat dengan sangat mudah saat keduanya bertabrakan. Akhirnya, lampu darah dengan kejam menabrak tubuh Gu Yuan sesaat kemudian. Seteguk darah merah dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung mundur. Untungnya, Zukun turun tangan dari belakang, membantunya menstabilkan tubuhnya. Keberadaan Doudi mendominasi dunia ini. Anda benar-benar terlalu naif untuk menggerakkan energi alam di depan saya. Hun Tiandi tertawa kecil. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkan ke awan darah padat di langit. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Awan darah bergolak. Tiba-tiba terdengar suara petir. Petir besar berwarna darah turun dari langit. Itu memotong ruang kosong dan dengan kejam menghantam pasukan aliansi. Ambil formasi dan serang. Gu Yuan buru-buru menghapus jejak darah di sudut mulutnya saat dia berteriak dengan suara tegas. Jika petir darah ini dibiarkan menyerang, pasukan aliansi pasti akan menderita luka serius dan kematian. Tentara aliansi dengan cepat mempersiapkan perhatian mereka setelah mendengar teriakan keras Gu Yuan. Doki yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul menjadi naga Doki yang besar. Itu kemudian menyerbu ke depan dan dengan kejam bertabrakan dengan petir berwarna darah. Bang-bang, dua makhluk besar bertabrakan di langit. Cahaya menyilaukan yang menyilaukan bersinar di setiap sudut Central Plains. Namun, keterikatan keduanya tidak bertahan lama sebelum petir darah iblis itu dengan paksa menyebarkan naga Doki yang besar. Gruk, ekspresi pucat muncul di wajah banyak ahli di pasukan aliansi saat naga besar itu menghilang. Semuanya memuntahkan seteguk darah bersama. Jelas, mereka terluka oleh serangan balik itu. Satu orang saja yang mampu melawan seluruh pasukan aliansi. Kekuatan seorang elit Doudi benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Terlepas dari seberapa besar kelompok itu, tampaknya sama sekali tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Gu Yuan dan Zukun bertukar pandang. Mereka memperhatikan keterkejutan di mata pihak lain. Meskipun mereka sudah mengira bahwa Dovi elit akan sangat menakutkan, mereka masih kesulitan mempercayai kenyataan yang muncul di depan mereka. Meskipun telah mengumpulkan begitu banyak ahli, mereka sebenarnya tidak dapat menghentikan seorang Hun Tiandi. Doudi, terlalu menakutkan. Wajah Yan Jin dipenuhi dengan kepahitan. Mereka jelas tidak memiliki peluang untuk menang dalam menghadapi kekuatan semacam itu. Terlepas dari apa situasinya, kita akan dapat membalikkan keadaan selama kita bisa menyeret semuanya sampai Xiao Yan muncul. Gu Yuan mengatupkan giginya dan berkata. Yan Jin dan yang lainnya sekali lagi tertawa getir setelah mendengar ini. Bukan karena mereka ingin menunda masalah ini. Namun, menghadapi kekuatan mutlak Hun Tiandi, semua tindakan mereka sama sekali tidak ada gunanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda sedikit lebih lama. Aku bisa merasakan segel naga, yang aku tinggalkan di tubuh Xiao Yan, menjadi semakin pingsan. Tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh elit biasa Doseng. Ziyan di samping tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan penuh semangat. Dia dan Xiao Yan dihubungkan oleh segel naga. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya untuk mempelajari situasi Xiao Yan yang sebenarnya, dia dapat mengandalkan riak kuat dari segel naga untuk menebak kondisi Xiao Yan. Hati kelompok Gu Yuan bergetar saat mendengar ini. Mata mereka yang awalnya sedikit suram menunjukkan ekspresi gembira. Ini kemungkinan besar merupakan berita heboh yang mereka terima selama periode waktu ini. Kalau begitu, kita harus memblokir orang ini hari ini tidak peduli apa yang terjadi, Zukun mengangkat kepalanya. Dia memandang Hun Tiandi,
yang tampak seperti setan kecil saat dia berdiri di atas teratai darah di langit. Sedikit keganasan melintas di matanya. Gu Yuan, atur ulang pasukan aliansi. Aku akan melawannya. Zhu Kun tidak menunggu balasan dari Gu Yuan setelah kata-katanya ini terdengar. Tubuhnya langsung melesat ke arah langit. Segera setelah itu, dia memutar tubuhnya. Seekor naga besar, yang ukurannya membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, muncul di langit. Naga yang besar dan kuat itu mungkin hampir tidak berhasil menyebarkan bau darah yang memenuhi tempat itu. Naga Oit kuno, Hun Tiandi memandangi naga besar yang melayang di langit. Beberapa ketertarikan muncul di matanya. Dia tertawa, saya membutuhkan kuda sekarang karena saya telah maju ke kelas Dodi. Jika Anda tunduk kepada saya dapat melindungi suku naga Void kuno Anda. Apa yang kamu katakan? Bang, Zhu Kun tidak menjawab setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Dia melebarkan mulut naganya. Cahaya ungu emas dengan kejam menembak ke arah yang terakhir sambil disertai dengan kekuatan penghancur. Orang yang keras kepala. Tanpa sadar Hun Tiandi menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya dengan momentum yang mengejutkan langsung meletus menjadi titik cahaya yang tersebar di mana-mana. Dia menggerakkan tubuhnya dan dia muncul di atas tubuh naga besar dengan gaya seperti hantu. Dia dengan lembut menginjak kakinya dan banyak sisik naga ungu emas pecah. Darah naga mengalir keluar dari lukanya seperti air terjun. Mengaum, rasa sakit hebat yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Zhu Kun berjuang keras. Tubuh besar yang sangat kuat itu akan menyebabkan ruang itu sendiri hancur setiap kali berguling. Ledakan, mata darah Hu Tiandi tampak acuh tak acuh. Dia sekali lagi menginjak dengan kejam dengan kakinya. Tubuh besar puluhan ribu kaki itu telah dengan paksa diserbu oleh tubuhnya sampai jatuh dari langit. Itu menghancurkan pegunungan di bawah menjadi jurang yang dalam. Banyak ahli dari pasukan aliansi mengungkapkan ekspresi redup di mata mereka setelah mereka melihat bahwa bahkan Zhu Kun dengan mudah dikalahkan oleh Hun Tiandi. Pertarungan yang tidak menarik, tubuh Hun Tiandi sekali lagi kembali ke lotus darah. Dia melirik wajah ketakutan yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, lotus darah menopangnya saat dia perlahan naik ke langit. Biarkan semuanya berakhir. Saya tidak suka nama Central Plains. Oleh karena itu, tempat ini akan dihancurkan. Hun Tiandi mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Setelah itu, dia mengarahkannya ke awan darah yang tersebar di Central Plains. Ekspresi padat dan ganas perlahan muncul di sudut mulutnya saat dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Bang! Awan darah tebal itu tiba-tiba bergejolak saat Hun Tiandi mengayunkan tangannya. Energi dahsyat yang meninggalkan satu mati rasa dengan cepat berkumpul di dalamnya. Dalam sekejap mata, kilat merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyala dan muncul di dalam awan darah. Bang bang bang! Petir berwarna darah ini, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, baru saja muncul ketika itu menghantam Central Plains di bawah dari segala arah. Segera, seluruh Central Plains bergetar saat ini. Tanah terbelah. Setiap tempat di mana petir darah turun berakhir dengan kehancuran sendiri karena suara yang dipancarkannya. Ini termasuk bahkan mereka yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Area di sekitar aliansi telah kehilangan perlindungan dari penghalang pertahanan. Tubuh jutaan atau puluhan juta orang itu akhirnya meledak saat hujan darah turun. Dalam sekejap, area di sekitar aliansi telah berlumuran darah kental. Tak terhitung banyaknya orang yang melarikan diri dengan gila-gilaan menuju markas besar aliansi. Pemandangan itu seolah-olah hari kiamat telah tiba. Bajingan, mata Gu Yuan hampir pecah saat dia menyaksikan adegan ini. Banyak ahli dari aliansi disambar petir darah. Tanpa kecuali, tubuh dan bahkan jiwa mereka telah berubah menjadi kabut berdarah saat mereka diserang. Hahaha, cahaya berdarah di mata Hun Tiandi menjadi semakin intens saat dia melihat Central Plains, yang berlumuran darah. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri di udara yang dipenuhi oleh kilat darah. Seolah-olah dia adalah iblis yang memusnahkan dunia yang telah keluar dari tanah iblis. Semua kekuatan, mundur dan bertahan. Suara Gu Yuan sedikit serak saat dia berteriak. Di bawah petir darah yang turun, pasukan aliansi telah berakhir dengan kematian dan luka yang mengerikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akhirnya mati di dalamnya. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengecilkan garis pertahanan dan menahan dengan kuat. Ziyan dan para wanita lainnya menyaksikan lautan darah mengerikan yang memenuhi mata mereka. Bagian belakang gigi mereka tanpa sadar menggigit bibir mereka. Situasi ini bahkan menyebabkan mereka tanpa sadar merasa putus asa. Kailin memeluk Xiao Xiao dengan erat di pelukannya. Dia tidak mengizinkan yang terakhir untuk menonton pembantaian berdarah seperti itu. Mumi, apakah ayah akan muncul? Wajah kecil Xiao Xiao bersandar di bahu Kailin. Tubuh kecilnya gemetar dengan lembut. Baik Xiao Xiao, ayah pasti akan muncul. Dia masih harus datang dan melindungi Xiao Xiao. Kailin menepuk punggung Xiao Xiao dan berkata dengan lembut. Namun,
Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan energi yang sangat menakutkan meletus dari dalam tubuh Xiao Xiao dalam pelukannya. Kekuatan ini jauh melampaui miliknya dalam sekejap. Boom boom. Sementara aura Xiao Xiao tiba-tiba melonjak, tubuh Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li dan yang lainnya menjadi 1 inci lebih tinggi dengan segera. Aura mereka juga melonjak gila-gilaan. Itu adalah kekuatan garis keturunan. Garis keturunan Doudi di tubuh mereka telah diaktifkan. Gu Yuan terkejut saat melihat adegan ini. Sukacita liar muncul di wajahnya. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan lapisan api yang cemerlang tiba-tiba menyebar di ruang kosong. Mereka berubah menjadi penghalang api yang tak tertandingi yang menyelimuti area dalam radius 5.000 km dari Sky Mansion Alliance. Bang-bang, petir darah dengan kejam menghantam penghalang api. Namun, itu tidak mudah dihancurkan seperti sebelumnya. Sebaliknya, nyala api itu berputar dan membakar darah petir menjadi tidak ada. Api menggelinding di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia yang diselimuti oleh api yang cemerlang. Wajah Gu Yuan dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan yang terbentuk dari selamat melalui bencana saat mereka melihat sosok api. Xiao Yan, kami telah mencapai batas kami. Segala sesuatu yang lain harus bergantung pada Anda. Nyala api yang cemerlang itu seperti awan api yang menyebar di udara kosong. Suhu yang menakutkan naik di tempat ini, menyebabkan lautan darah di tanah menguap dengan cepat. Ketua Aliansi. Itu kepala Aliansi Xiao Yan. Ketua Aliansi telah keluar dari retretnya. Kami diselamatkan. Salam kepada Ketua Aliansi. Proteksi api yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang, yang melarikan diri dengan panik, terhenti. Banyak pasang mata terlempar ke langit. Akhirnya, mereka berkumpul pada sosok yang familiar di dalam nyala api yang cemerlang. Segera, wajah semua orang menampakkan kegembiraan dan kegembiraan yang liar. Sorakan yang memekakkan telinga bergema di tempat ini. Banyak dari mereka bahkan berlutut dalam kegembiraan mereka. Harapan demi keputusasaan menyebabkan wajah mereka, yang masih memiliki kepanikan yang masih ada, robek dari kegembiraan besar mereka. Setelah berbagai pertempuran, posisi Xiao Yan di hati semua orang dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Meskipun Xiao Yan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman, semua orang tahu bahwa justru bahu yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi. Di hati banyak anggota aliansi, sosok itu tidak akan pernah gagal. Ini adalah semacam kultus seperti devolusi gila yang mereka miliki terhadap Xiao Yan di dalam hati mereka. Kegilaan semacam ini jelas akan menyebar dengan liar seperti virus di tengah keputusasaan ini. Oleh karena itu, bahkan mereka yang bukan anggota aliansi Sky Mansion juga mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka membutuhkan dukungan yang dapat mereka andalkan dalam menghadapi keputusasaan total. Tirai api menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya. Sosok manusia dalam nyala api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas saat tirai api terbuka. Akhirnya, nyala api melemah dan sosok berpakaian hitam dengan jelas muncul di udara. Benar-benar Xiao Yan, sejumlah besar ahli telah berkumpul bersama dalam jarak pendek dari markas aliansi. Dari kelihatannya, semuanya berasal dari faksi yang sama. Pada saat ini, seorang pria kekar dari dalam kelompok itu mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat sosok di langit. Kegembiraan yang kaya memenuhi suaranya. Kakak Liu Qing, apakah itu benar-benar dia? Seorang wanita cantik di belakang pria itu tanpa sadar bertanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu orang ini selama lebih dari 1 dekade, junior yang pernah dia latih di Akademi Jianan saat itu benar-benar mencapai puncak sebenarnya di benua itu. Haha, Liu Fei, pasti tidak ada kesalahan. Orang ini benar-benar menakutkan. Saat itu di Akademi, kekuatannya masih sama dengan kekuatanku. Pria itu secara mengejutkan adalah orang yang bernama Tombak-Tombak Liu Qing di Akademi Jianan saat itu. Liu Fei menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, di mana sosok, yang disembah oleh banyak orang seperti dewa berdiri. Ekspresinya sedikit rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang memiliki sedikit konflik dengannya di Akademi dalam saat itu, akan benar-benar mencapai tahap seperti itu. Beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit. Dari tempat lain di sekitar aliansi. Semuanya menghela nafas secara emosional. Xiao Yan, banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api mengungkapkan kejutan padat di mata mereka saat mereka melihat sosok yang mereka kenal. Jelas, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar telah mencapai tahap yang menakutkan ini setelah hilang selama lebih dari setengah tahun. Doudi, Hun Tiandi berdiri di atas teratai darah. Mata darahnya juga menunjukkan fluktuasi yang intens. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin. Ekspresi Hun Tiandi tiba-tiba menjadi galak saat dia bergumam.
Suaranya juga berubah menjadi raungan yang bergema seperti guntur di langit. Hun Tiandi tak bisa disalahkan karena tiba-tiba kehilangan dirinya. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini hari ini. Namun, setelah dia berhasil, dia menemukan bahwa ada orang lain yang juga mencapai tahap yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima ini? Ini terutama terjadi karena orang ini hanyalah seekor semut, yang dapat dengan mudah dia bunuh setahun yang lalu. Ketidakseimbangan di hatinya telah mencapai batasnya. Haha, kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Dodi. Seorang pria muda berpakaian hitam muncul setelah nyala api tersebar. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Hun Tiandi, yang sepertinya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Senyuman tanpa sadar terbentuk. Mata hitam yang awalnya gelap saat ini memiliki kilau cemerlang yang melonjak di dalamnya. Mereka tampak luar biasa hangat dan dalam. Ada segel api di alisnya. Itu terbuat dari banyak warna cemerlang yang berbeda. Semacam fluktuasi khusus sedang dipancarkan darinya. Menghadapi riak ini, magma jauh di bawah tanah mulai mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Xiao Yan diam-diam berdiri di langit. Tidak ada sedikit pun riak Doqi di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat biasa. Namun, hanya seorang ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan apa yang ada di dalam tubuh kurus itu. Kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Tubuhmu memiliki aroma Tusi Ancient God. Bagaimanapun, Hun Tiandi bukanlah orang biasa. Setelah mengalami guncangan awal, riak di mata darahnya juga menjadi tenang. Ekspresinya memiliki jejak kesuraman saat dia dengan hati-hati mengamati Xiao Yan dan berbicara dengan suara padat. Aku hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno. Xiao Yan tertawa pelan. Dem Nihility Devouring Flame. Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dengan segera, matanya menyapu tanah ini, yang akan segera hancur. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya. Cahaya cemerlang mendarat ke Zukun, yang dikirim terbang ke tanah oleh tendangan dari Hun Tiandi. Luka ganas di tubuh Zukun dengan cepat disembuhkan di bawah cahaya yang cemerlang ini. Tubuh besar Zukun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah lukanya sembuh. Ekspresinya sedikit pucat saat dia tersenyum pahit dan berbicara dengan Xiao Yan, kamu akhirnya keluar. Jika Anda sedikit terlambat, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang itu. Tetua Zukun, mohon istirahat sebentar. Xiao Yan berkata dengan suara lembut. Dimengerti, meskipun suara Xiao Yan tampak cukup lembut, Zukun masih bisa mendeteksi tekanan samar yang terkandung di dalamnya. Tekanan itu sepertinya melampaui dunia ini. Di bawahnya, bahkan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Segera, dia mengangguk dan berkata, kami akan menjaga dari pasukan klan Hun. Hun Tiandi akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Dodi akhirnya hanya bisa ditangani oleh Dodi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu ke bawah. Sudut bibirnya melengkung ketika dia melihat pasukan aliansi menderita kerugian yang mengerikan. Dari kelihatannya, Hu Tiandi jelas berniat untuk membunuh mereka semua, metode yang sangat kejam. Anda benar-benar telah membuat pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio di Tier, Xiao Yan berkomentar dengan lembut. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Hun Tiandi tertawa dingin. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara kita semua. Jika Anda kalah, tidak ada tentara aliansi yang tersisa. Jika Anda dikalahkan, klan Hun juga akan dimusnahkan. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Dia sudah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan Hun. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti tidak akan berbelas kasihan. Dia akan membunuh mereka yang harus dia bunuh. Haha bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah klan Hunku atau pasukan aliansimu yang akan dimusnahkan hari ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak. Darah mengerikan Ki meletus dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Energi yang terkandung di dalam darah ini sangat kuat. Anggota balai klan Hun, mundurlah 5.000 kilometer. Hun Tiandi berteriak dengan suara sedingin es, lautan darah menyebar. Para ahli dari klan Hun buru-buru mundur setelah mendengar teriakannya. Pertarungan antara dua elit Dodi bisa menghancurkan dunia. Jika mereka terjebak di dalamnya, bahkan seorang elit Do Seng pasti akan mati di tempat. Apalagi semua orang paham bahwa yang menjadi kunci kemenangan adalah Xiao Yan dan Hun Tiandi. Hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir dari kedua belah pihak. Xiao Yan, hari ini adalah hari di mana aku telah menjadi dewa. Xiao Yan, kamu harus membiarkanku melakukan pertempuran yang menyenangkan. Darah yang sangat besar Ki menyebar di mata Hun Tiandi. Dia berdiri di lautan darah. Pada saat ini, kebanggaan yang membumbung hadir. Orang ini mungkin kejam tetapi dia juga bisa dianggap sebagai individu yang sombong dan kuat. Salah satu dari mereka pasti akan mati dalam pertempuran ini. Xiao Yan harus bertarung dengan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini. Aku akan bergabung denganmu sampai akhir.
Ada juga sedikit kegembiraan melonjak di mata Xiao Yan. Pertempuran ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua Doqi dalam 10.000 tahun. Pertempuran ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi. Semua orang menghentikan nafas mereka saat mereka melihat ke langit, yang telah menjadi kosong hampir seketika. Keduanya tidak menyerang tetapi aura mereka telah menekan hati semua orang seperti gunung. Keributan, lautan darah menutupi langit, warna merah pada mata Hun Tiandi sepertinya menjadi lebih pekat. Kakinya tiba-tiba melangkah ke depan saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Bang! Seluruh langit bergetar saat dia mengambil langkah maju ini. Lautan darah yang mengerikan berubah menjadi gila. Itu langsung berubah menjadi gelombang darah besar ratusan ribu kaki besar karena dengan kejam menyapu Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sekecil semut di hadapan gelombang darah ratusan ribu kaki yang sangat besar. Mata Xiao Yan, yang berisi cahaya cemerlang, menatap gelombang darah, yang memiliki momentum yang mengejutkan. Energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan elit bintang 9 Do Seng bersama dengan jiwanya. Flame, ayo, Xiao Yan menggerakkan mulutnya. Suara lembut keluar. Saat itu terjadi, tanah di bawahnya bergemuruh dan terbelah menjadi jurang yang besar. Magma merah melesat ke langit seperti air mancur. Akhirnya, itu melayang di langit, berubah menjadi gelombang magma besar yang bentrok dengan gelombang darah. Ledakan, tanah itu bergetar, hujan darah yang disertai magma, turun dari langit bagaikan badai. Itu menyelimuti seluruh Central Plains. Hun Tiandi tidak heran bahwa serangannya dihentikan. Jika begitu mudah untuk menghabisi Dou di elit, dia tidak akan bersikeras mengejarnya selama ribuan tahun. Meskipun demikian, ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius. Xiao Yan telah menerima serangannya dengan mudah. Ini berarti Xiao Yan juga benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada beberapa item eksternal untuk membantunya melangkah sementara ke dalamnya. Jantung darah iblis mengikis petir. Hun Tiandi menginjak teratai darah. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi Central Plains. Awan darah segera berguncang dengan kuat seperti organ raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya. Bang bang bang. Selama awan darah yang tampaknya tak terbatas itu menyusut, ruang itu sendiri juga hancur. Retakan hitam gelap di angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Di saat berikutnya, awan darah tiba-tiba menyebar. Gunung yang tak terhitung jumlahnya seperti kilat darah melesat ke arah Xiao Yan di bawah dalam badai seperti mode. Energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah cukup untuk mengejutkan kelompok Gu Yuan. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir darah yang turun dari segala tempat. Aura ganas yang tak tertandingi hadir dalam petir darah. Jika seseorang terkena dan aura ganas memasuki tubuh seseorang, itu akan merusak pikirannya. Mo, api yang cemerlang dengan cepat menyapu dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi manusia api raksasa yang berdiri di udara. Raksasa api ini melebarkan mulut besarnya. Segera, dunia menjadi sunyi. Nyala api yang sangat cemerlang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti awan yang terbakar dan bertabrakan dengan petir darah yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh, api cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan gila di langit. Seluruh negeri bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Hati semua orang dicengkeram saat mereka melihat petir darah dan serangan api yang dipertukarkan di langit. Pertukaran yang menakutkan seperti itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Setiap serangan tunggal kemungkinan akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas besar aliansi. Manakah dari keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Lei Ying bertanya sambil berdiri di samping Gu Yuan. Bahkan dia juga ketakutan dengan pertarungan yang mengerikan itu. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya saya menyaksikan pertarungan antara Dodi. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi, namun, bagaimanapun juga, Hun Tiandi adalah kepala klan dari klan Hun. Seorang elit Dodi juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan dia akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan juga telah mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Tusi. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan, semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Mereka terus menyaksikan pertempuran dunia yang hebat dengan cemas. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran sebesar itu. Petir darah menutupi langit. Hun Tiandi memandang Xiao Yan, yang tidak menunjukkan tanda-tanda dirugikan saat menghadapi serangannya. Ekspresi suram melintas di matanya. Pertarungan jalan buntu semacam ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah maju ke kelas Dodi, kamu akan bisa bertarung melawanku. Hun Tiandi menghirup udara, matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Petir darah yang memenuhi langit telah melemah.
Hun Tiandi tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan banyak mata yang ketakutan. Kekuatan isap meletus. Awan darah yang meresap ke langit benar-benar berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulutnya saat ini. Awan darah tebal dikumpulkan dari awan esensi banyak orang. Namun, saat ini ia dimakan oleh Hun Tiandi. Setelah awan darah, yang telah menutupi Central Plains selama setengah tahun, dilahap, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Banyak orang yang sedikit bersemangat saat melihat sinar matahari yang agak menyilaukan. Hanya setelah merasakan atmosfer hari kiamat tiba, mereka menyadari betapa berharganya hal-hal yang biasanya biasa itu. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bergembira. Pertempuran di langit, yang akan menentukan nasib benua Doki, baru saja memasuki tahap intensnya. Retak-retak, setelah awan darah yang menyebar ke langit ditelan oleh Hun Tiandi, tubuh yang terakhir membengkak. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi raksasa berwarna darah setinggi 100.000 kaki. Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan pelindung darah yang mengelilingi tubuh besar 100.000 kaki itu. Raksasa darah berdiri di langit dan menutupinya. Dalam menghadapi serangan visual yang menakutkan, tidak ada yang menduga bahwa pukulan Hun Tiandi ini akan mampu mengubah daerah dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi jurang yang dalam. Haha, ini adalah blood di bodiku. Apa yang bisa kau lakukan? Mata darah besar Hun Tiandi menatap Xiao Yan. Saat ini, petir angin melonjak saat dia bernapas. Dia menghembuskan napas dan energi dari seluruh Central Plains sepertinya sangat berfluktuasi. Tubuh Dodi, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis saat mereka melihat Hun Tiandi yang besar 100.000 kaki. Berasal dari klan kuno, mereka secara alami sadar bahwa seorang elit Doki dapat memasukkan dunia ke dalam tubuh mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi dunia. Hanya dengan mengangkat tangan saja bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatannya sangat besar dan menakutkan. Tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi. Sebaliknya, itu adalah tubuh aktual yang kokoh. Bisa dibayangkan betapa menakutkan aura tubuh 100.000 kaki itu. Jenis kemampuan ini disebut oleh yang lain sebagai tubuh Dodi. Ini karena seseorang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Dodi. Oleh karena itu, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah drastis setelah melihat pemandangan ini. Sebelum mereka panik, bagaimanapun, Xiao Yan di langit melihat sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa. Tangannya membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya, tanah itu terbelah. Magma tak berujung naik. Akhirnya, mereka berubah menjadi nyala api merah yang kaya dan menyerbu tubuh Xiao Yan. Setelah api merah yang menggelinding ini melonjak ke tubuh Xiao Yan, dia mulai membengkak di depan sepasang mata cemas yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, nyala api yang cemerlang dengan cepat keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Mereka berubah menjadi banyak naga api yang bertahan di sekitarnya. Kamu memang punya kemampuan. Kejutan melintas di mata Hun Tiandi setelah dia melihat naga api yang cemerlang berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin, aku ingin melihat apakah tubuh darahku atau tubuh api milikmu ini lebih kuat. Hun Tiandi melangkah maju saat tawa dinginnya terdengar. Dia ditemani oleh angin dan kilat saat pukulan yang tampaknya biasa dilemparkan. Itu dengan cepat runtuh di langit. Darah tak berujung ki melonjak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Angin sangat menakutkan. Xiao Yan mendengus dingin saat ia melihat Hun Tiandi. Menyerang langsung. Dia tidak mengelak. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Naga api brilian yang mengelilinginya dihancurkan ke depan dengan kejam. Bang! Blood Ki dan naga api bertabrakan dengan cara yang mengguncang bumi. Angin yang mengerikan menghancurkan banyak gunung di bawah menjadi debu. Sekelompok orang yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa menemukan beberapa tempat persembunyian. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara dua orang yang tak tertandingi di langit itu terlalu mengejutkan. Hati-hati, Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang pertahanan. Ini, bersama dengan penghalang api yang ditempatkan Xiao Yan pada awalnya, nyaris tidak berhasil memblokir angin yang menakutkan itu. Bang bang bang, tubuh besar Xiao Yan dan Hun Tiandi yang setinggi 100.000 kaki di langit mengambil beberapa langkah mundur. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki dihancurkan menjadi kehampaan hitam. Namun, mereka menyerang ke depan segera setelah mereka mundur. Pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler tapi itu adalah tabrakan yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika makhluk besar 200.000 kaki bentrok secara fisik. Awan dan angin melonjak saat tabrakan terjadi. Petir menyala, seolah-olah seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrokan dua makhluk besar jelas menyebabkan kehancuran yang sangat besar di Central Plains. Tanah terus berguncang. Garis retakan besar membentuk parit-parit dalam yang telah membelah Central Plains menjadi dua. Semua kehidupan ketakutan di bawah getaran ini. Sedikit riak akan bisa membunuh bahkan seorang elit doseng.
Gu Yuan dan yang lainnya menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali runtuh. Kerusakan ini kemudian diperbaiki. Siklus ini terus berlanjut, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri ketakutan. Pertempuran seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh. Suara gemuruh yang mengejutkan telah menyebar dari Central Plains dan bergema di seluruh benua Doki. Beberapa ahli di luar Central Plains juga mendeteksi getaran ini. Segera, mereka mulai menyerang ke arah Central Plains. Namun, angin mengerikan yang bertiup ke arah mereka ketika mereka hendak melangkah ke area Central Plains menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Semua ahli ini, yang tampak tenang sebelumnya, memiliki wajah pucat. Tak satu pun dari mereka berani masuk. Flame Mysterious Explosion. Tabrakan gempa bumi yang sangat mencolok terjadi di langit yang jauh. Teriakan pelan, yang telah lama ditekan, tiba-tiba terdengar selama bentrokan itu. Segera setelah itu, badai api yang mengerikan melanda. Sesosok mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Gu Yuan segera bersukacita setelah melihat sosok besar itu jatuh ke tanah. Ini karena orang itu sebenarnya adalah Hun Tiandi. Dari kelihatannya, Xiao Yan telah menduduki kepala atas di kepala ini pada bentrokan antara keduanya. Mengandalkan pil obat untuk maju ke kelas Doudi memang bukan pilihan terbaik. Xiao Yan telah mendapatkan warisan Dewa Kuno. Selain itu, dia telah berlatih dengan usaha keras di dalam makam surgawi selama hampir 3 tahun. Sebaliknya, Hun Tiandi hanya menghabiskan waktu setengah tahun. Kegembiraan muncul di wajah Zukun saat dia berkata. Semua orang tersenyum dengan sukacita yang besar setelah mendengar kata-katanya. Tekanan besar di dalam hati mereka juga benar-benar lenyap. Dibandingkan dengan kelompok Gu Yuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga dengan jelas memahami akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiao Yan muncul sebagai pemenang. Bang! Tubuh besar di jurang yang dalam sekali lagi melonjak ke langit. Sementara hati mereka panik. Yang pertama memandang Xiao Yan dengan cara yang agak menyedihkan. Hun Tiandi, tampaknya tubuh darah di tubuh Anda tidak cocok dengan tubuh nyala api saya. Xiao Yan perlahan menekan darah yang berputar di dalam tubuhnya dan tertawa. Terlebih lagi, sepertinya kekuatanmu mulai habis. Ekspresi Hun Tiandi sangat suram. Dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya. Setelah bertukar pukulan, dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina auranya lebih rendah dari Xiao Yan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Selain itu, tubuh Dou di Xiao Yan dibangun dari banyak api surgawi. Itu secara alami sangat kuat. Bahkan tubuh darahnya sebenarnya sedikit lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan menjadi pihak yang kalah. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan dia izinkan terjadi. Jangan merayakannya terlalu dini. Mata Hun Tiandi menyapu Central Plains di bawah. Ekspresi buas muncul di wajah mereka. Xiao Yan, awalnya, aku tidak berniat melakukan ini. Namun, Anda memintanya. Hari ini, saya akan menggunakan seluruh Central Plains untuk menguburmu. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar setelah suaranya yang padat terdengar. Cahaya darah terang melesat ke bawah dan akhirnya memasuki daratan. Selanjutnya, semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah mendarat di tanah. Banyak garis darah muncul seperti pembuluh darah di Central Plains. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat bahwa cahaya darah menyelimuti seluruh Central Plains dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bang bang bang, Central Plains tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiao Yan merasa terkejut. Cahaya darah besar ratusan ribu kaki ditembakkan dari berbagai tempat di Central Plains menuju langit. Arah dari mana cahaya darah ini naik dari, sepertinya itu adalah tempat di mana klan Hun telah menempatkan formasi penghapusan kehidupan roh Devouring. Gu Yuan tiba-tiba berseru saat dia melihat tempat-tempat di mana cahaya darah naik. Jika posisi di mana formasi ini ditempatkan ditambahkan, Zukun sepertinya telah mengingat sesuatu pada saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget. Posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika ditambahkan. Arai besar seperti, kelompok Yan Jin terkejut. Sebuah formasi yang mengelilingi seluruh Central Plains. Benarkah ada seseorang yang bisa mencapai ini? Xiao Yan, klan Hunku telah mempersiapkan diri selama 1000 tahun. Kami siap bahkan untuk skenario terburuk. Kamu pasti akan mati hari ini. Cahaya darah menutupi Central Plains. Itu tersebar di langit yang luas. Itu berubah menjadi formasi yang sangat besar dan aneh. Formasi ini diturunkan dari elit pertama Doudi dari klan Hun saya. Namanya adalah Slattering di Arai. Mata Hun Tiandi menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin, mereka benar-benar elit Doudi yang sekarat dalam susunan ini selama era kuno. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah yang tersisa di atasnya.
Dia memang bisa mendeteksi jejak bahaya darinya. Kamu memang layak menjadi Hun Tiandi. Mungkin bagi Anda untuk memprediksi situasi hari ini, Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Formasi yang hebat ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Sayangnya, penglihatan Xiao Yan tidak cukup baik. Dia sebenarnya tidak dapat melihat penggunaan sebenarnya dari formasi Devouring Spirit Eliminating Life. Mempersiapkan skenario terburuk, dalam segala hal yang kami lakukan. Inilah alasan mengapa klan Hun bisa bertahan sampai hari ini. Petik 2. Xiao Yan, aku telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah dari puluhan juta warga keturunan. Kamu sudah memenuhi kemampuanmu dengan mati dalam formasi ini, setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke dalam formasi, cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya. Cahaya darah berkumpul dengan cepat. Akhirnya, itu berkumpul dan berubah menjadi bilah darah transparan besar yang berisi bau darah tak berujung di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bilah darah itu sangat aneh. Itu tidak memiliki gagang cahaya darah yang bertahan di atasnya, tampaknya bahkan dapat membelah dunia ini. Matahari cerah di langit telah redup saat bilah darah aneh ini muncul. Seluruh dunia secara bertahap menjadi gelap. Tampaknya bahkan matahari, bulan dan awan ketakutan akan pedang darah aneh itu. Semua orang dari klan Hun, dengarkan. Persembahkan dirimu sebagai korban untuk pedang itu. Hun Tiandi tiba-tiba berteriak dengan tegas saat bilah darah muncul. Tentara klan Hun di kejauhan dengan cepat pecah dalam keributan. Setelah itu, ribuan ahli mengatupkan gigi dan menembak ke depan. Swoosh! Hun Tiandi memasang ekspresi acuh tak acuh. Segel tangannya berubah dan bilah darah berkedip. Segera setelah itu, para ahli dari klan Hun yang jaraknya puluhan ribu kaki, yang telah bergegas maju, berakhir dengan kepala meninggalkan tubuh mereka. Darah berceceran dan tubuh mereka cepat layu. Akhirnya, mereka berubah menjadi debu yang berserakan di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli ini dari klan Hin, bilah darah aneh itu juga muncul semakin nyata. Xiao Yan, sudah berakhir. Mata Hun Tiandi terlihat gila saat menatap pedang aneh itu. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Teriakan pedang bersenandung segera dipancarkan saat darah esensi ini mendarat di bilah darah. Perasaan bahaya di hati Xiao Yan semakin padat saat suara pedang ini muncul. Seluruh tempat sunyi saat semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari pedang darah aneh itu. Sangat mungkin serangan ini bisa melukai Xiao Yan dengan serius. Pembantaian di Ghost Blood Blade, legenda itu sebenarnya nyata, ekspresi Gu Yuan menjadi sangat pucat saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenali yang disebut pisau darah ini, tetapi dia ingat bahwa dia pernah membaca tentang banyak catatan tentang pedang darah hantu pembantaian ini dari buku-buku kuno. Benda ini benar-benar pernah membunuh seorang elit Doudi dan mengejutkan benua. Tidak disangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, mereka benar-benar dapat menyaksikan sendiri senjata ganas legendaris itu. Ini buruk, Gu Tuan mengepalkan tinjunya rat-rat. Ekspresinya seputih seprai saat dia bergumam. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Jika dia tidak dapat menerimanya kali ini, kemungkinan dia benar-benar akan mati. Hun Tiandi, kamu mungkin siap tapi aku juga. Xiao Yan menatap Hun Tiandi. Segel tangannya berubah. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya. Tembakan cahaya terang benderang. Akhirnya, angin itu membumbung tinggi. Itu benar-benar berubah menjadi persegi yang muncul di langit. Heavenly Flame Square, Gu Yuan dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat hal yang agak akrab. Benda itu secara mengejutkan adalah kotak api surgawi yang diambil dari rumah dewa kuno. Namun, api surgawi itu tidak memiliki banyak kekuatan. Itu hanyalah token. Mungkinkah Xiao Yan berencana mengandalkan ini untuk memblokir formasi Hun Tiandi? Alun-alun Heavenly Flame melayang di langit. Tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di langit di atas alun-alun. Segel api cemerlang di alisnya tiba-tiba menari dengan intens. Fluktuasi pikiran yang tak terlukiskan menyebar dari dalam segel api. Itu menyebar ke seluruh benua Doqi dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Atas nama Nyaladi, semua api di dunia ini dengarkan perintah saya. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Api yang cemerlang melonjak dari dalam tubuhnya. Sebuah suara yang penuh dengan tekanan bergema dengan cara yang luas dan perkasa di seluruh benua Doqi. Peringkat 23 di peringkat api surgawi, api kuning misterius, di posisi. Api yang cemerlang bertahan di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia tampak seperti kaisar dari semua api. Setelah teriakan ini terdengar, ledakan keras terdengar dari gunung yang jaraknya 50.000 km dari Central Plains. Api kuning tua ditembakkan. Akhirnya, menjadi seperti bintang jatuh yang membelah langit. Itu menembus ruang. Dalam sekejap, itu sudah muncul di atas Central Plains. Akhirnya, itu langsung mendarat di pilar batu di alun-alun Heavenly Flame. Bang! Setelah api kuning tua ini melesat ke pilar batu. Api kuning misterius yang muncul darinya tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi tembakan pilar api ke arah langit.
20 detik di peringkat api surgawi. 10,000 Beast Spirit Flame, dalam posisi ke-21 di peringkat api surgawi, 19 di peringkat api surgawi, api inti teratai hijau, dalam posisi. Api hijau pucat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan dan menyerbu ke arah pilar batu. Banyak orang yang benar-benar tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Setiap kali teriakan Xiao Yan terdengar, akan ada api surgawi yang menerobos ruang dan tiba. Akhirnya, ia akan mematuhi perintahnya dan memasuki pilar batu. Penampilan itu seolah-olah Xiao Yan telah berubah menjadi kaisar dari semua api. Tak satu pun dari api ini yang berani membangkang. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan darah seseorang mendidih karena kegembiraan saat melihatnya. Perasaan kuat memiliki segala sesuatu di dunia mematuhi perintah seseorang menyebabkan seseorang merasakan rasa hormat dan iri yang tak tertandingi. Ketujuh di peringkat api surgawi, 9 api leluhur emas tenang, di posisi. Xiao Yan sekali lagi berteriak keras di langit. Tubuh Yan Jin tiba-tiba bergetar saat dia berdiri di bawah. Api emas melepaskan diri dari tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan bergegas ke pilar batu. Beberapa api surgawi berikutnya mungkin memiliki pemiliknya masing-masing tetapi semuanya dengan mudah melarikan diri dari tubuh pemiliknya setelah dipanggil oleh Xiao Yan. Mereka kemudian ditembakkan ke pilar batu. Ketiga di peringkat api surgawi, memurnikan api iblis, di posisi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Little Yi juga bergegas keluar dari tubuhnya dan menembak ke pilar batu. Pilar api merah muda melesat ke arah langit. Pada saat ini, sudah ada 21 pilar api-api surgawi di alun-alun api surgawi. Aura dari mereka bisa digambarkan sebagai getaran. Adegan ini juga membuat Hun Tiandi sangat terkejut. Dia samar-samar bisa merasakan kegelisahan. Mata brilian Xiao Yan itu telah berbalik ke arah Hun Tiandi ketika api lotus pemurni api ditembakkan ke pilar api. Segel tangannya berubah saat dia berteriak dengan suara dingin, kedua di peringkat api surgawi, Nihility Devouring Flame, dalam posisi. Tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar saat tangisan itu terdengar. Nihility Devouring Flame, yang telah dia makan untuk waktu yang lama, sebenarnya sekali lagi menunjukkan jejak pemulihan. Bajingan, hati Hun Tiandi sedikit ngeri. Dia bisa merasakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar diizinkan untuk mengumpulkan semua api surgawi, serangan yang bisa dia lepaskan akan cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan Nihility Devouring Flame juga dipanggil oleh Xiao Yan. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat dia buru-buru memblokir kekuatan pemanggilan yang berasal dari tubuh Xiao Yan. Kamu benar-benar telah melahap Nihility Devouring Flame. Betapa kejamnya. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendeteksi riak dari dalam tubuh Hun Tiandi. Dia segera tertawa dingin saat dia tiba-tiba berteriak, Nihility Devouring Flame, berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum bertindak? Ledakan. Tangisan Xiao Yan baru saja terdengar saat tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar. Api berwarna hitam akhirnya pecah dari dalam tubuhnya. Akhirnya, dia dengan cepat keluar dari alun-alun Douqi dan berubah menjadi sosok manusia. Hun Tiandi, karena kamu ingin melahapku, aku pasti akan menyeretmu ke bawah bersamaku bahkan jika aku mati. Nihility Devouring Flame muncul. Matanya galak saat memandang Hun Tiandi. Tiba-tiba, dia menoleh. Mata ganas itu, yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan, menjadi sedikit aneh. Dia bisa merasakan tekanan yang berasal dari Xiao Yan. Flame di Xiao Yan, haha, kamu memiliki kemampuan untuk memanggil semua api di dunia ini. Hari ini, saya akan mematuhi perintah Anda. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi jelek. Setelah itu, dia memasuki pilar batu terakhir di depan mata geram Hun Tiandi. Ledakan. Setelah Nihility Devouring Flame ditembakkan ke pilar batu terakhir, pilar api hitam juga melesat ke arah langit. 22 pilar api perlahan bergeser. Akhirnya, mereka berkumpul di udara. Seorang penguasa kuno berwarna cemerlang benar-benar muncul di titik di mana api bergabung. Api surgawi memperpanjang penguasa kuno. Mata Gu Yuan dan yang lainnya tiba-tiba menyusut setelah mereka melihat penguasa kuno dengan api yang cemerlang. Suara mereka menjadi tajam karena syok. Pedang kuno pemanjangan api surgawi yang legendaris itu benar-benar muncul melalui ini. Zukun membosankan saat dia melihat adegan ini dan bergumam. Ini adalah benda misterius yang hanya ada pada zaman kuno. Sangat sedikit dari ahli kuno itu yang pernah melihatnya sebelumnya, persembahkan korban untuk pedang darah. Kejutan juga muncul di mata Hun Tiandi saat ini. Segera, dia berteriak secara eksplosif dengan suara tajam. Kali ini, keributan pecah di ketentaraan dari klan Hun setelah mendengar teriakannya. Hampir tidak ada orang yang terbang ke depan. Pengkhianat. Ekspresi brutal melintas di matanya setelah Hun Tiandi melihat pemandangan ini. Bilah darah memotong langit. Ini langsung menyerang tentara klan Hun. Lampu darah menyala. Kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dalam sekejap mata, hanya 70 hingga 80% dari pasukan klan Hun yang tersisa.
Semua yang tersisa mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka memandang Hun Tiandi. Wajah mereka benar-benar pucat. Bilah darah itu tampaknya telah menumbuhkan. Sepasang mata berwarna darah setelah menyerap darah segar dari begitu banyak ahli. Mata itu dipenuhi dengan aura dingin dan jahat yang tak ada habisnya saat mereka melihat dunia ini. Kamu bahkan rela membunuh anggota klanmu sendiri. Kata, binatang, memang deskripsi yang cocok untukmu. Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia melihat tindakan Hun Tiandi ini. Suaranya mengandung sedikit penghinaan. Orang seperti itu benar-benar tidak disukai. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Jika saya menang hari ini, sifat alami secara alami akan terlihat oleh Anda di masa depan. Hun Tiandi tertawa liar ke arah langit. Dia tampak agak gila. Segera, seteguk darah esensi dimuntahkan. Dia meraih bilah darah dan ujung tajam yang tak tertandingi langsung memotong telapak tangannya. Darah mengalir deras. Selanjutnya, mereka dengan cepat dimakan oleh bilah darah. Mati. Rambut darah Hun Tiandi berserakan. Ekspresinya ganas dan menakutkan. Kakinya melangkah melewati udara kosong dan bilah darah di tangannya tiba-tiba membengkak. Selanjutnya, tubuhnya langsung muncul di alun-alun Heavenly Flame. Bilah darah berubah menjadi cahaya darah saat menembus ruang kosong. Itu melesat ke arah Xiao Yan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia melihat bilah darah, yang mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Dia menghembuskan nafas aura petir. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa kuno yang dibentuk oleh 22 api surgawi mendarat di tangannya. Dia maju selangkah. Penguasa kuno api brilian menembus ruang. Itu disertai dengan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya saat itu dengan kejam menebas lampu darah. Dentang. Badai dahsyat menyapu langit dengan liar. Penghalang pertahanan dari Sky Mansion Alliance dipotong hampir seketika. Semua orang di dalamnya dikirim terbang sejauh 10.000 kaki. Bahkan meteorit itu meledak menjadi debu di lokasi alam bintang. Angin yang menakutkan secara langsung memaksa persegi flame surgawi melayang di langit menuju tanah. Akhirnya, itu menghancurkan dan membentuk lubang sedalam 50.000 kilometer di tanah. Mereka yang berada di udara, yang masih memiliki kemampuan terbang, dengan cepat muncul di langit di sekitar lubang yang dalam. Mata mereka buru-buru melihat ke arah lubang yang dalam. Semua orang tahu bahwa pemenang akan ditentukan melalui pertarungan habis-habisan di antara keduanya. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun Heavenly Flame. Dua sosok menyedihkan berlumuran darah naik ke kaki mereka. Kedua badan Doudi juga telah hancur selama bentrokan besar sebelumnya. Haha, Xiao Yan, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku hari ini, kamu masih tidak bisa membunuhku. Setelah saya pulih di masa depan, saya pasti akan membuat Anda membayar harga yang sangat mahal. Hun Tiandi berjuang untuk bangun. Setelah itu, dia terhuyung saat dia naik ke udara. Gelombang rasa lelah menyebar dari dalam tubuhnya. Matanya buas saat dia melihat Xiao Yan di bawah dengan kengganan yang besar. A mendesis dan tertawa. Batuk, Xiao Yan terbatuk keras beberapa kali. Wajahnya sepucat spray. Darah muncrat keluar dari mulutnya. Pertempuran yang intens ini terlalu kejam. Namun, dia tidak boleh membiarkan potensi bahaya ini kabur apapun yang terjadi. Jika tidak, bencana akan terus menimpa benua itu. Haha, kenapa aku mengizinkanmu pergi? Xiao Yan menyeka darah di sudut mulutnya, senyum aneh muncul di wajahnya. Alun-alun Heavenly Flame perlahan naik ke udara. Tiba-tiba, tubuh Xiao Yan menunjukkan pancaran api yang cemerlang. Alun-alun itu tiba-tiba bergetar saat nyala api yang cemerlang ini muncul. Pilar batu berwarna cerah lainnya menjulang di tengah alun-alun. Senyuman muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dia melihat pilar batu. Tubuhnya bergetar dan itu benar-benar mulai terbakar saat ini. Menyalakan sendiri tubuh Doudimu. Xiao Yan, kamu bunuh diri. Wajah Hun Tiandi langsung memucat karena syok setelah melihat aksi Xiao Yan ini. Jika yang terakhir ingin menyalakan sendiri tubuh Doudinya sendiri, dia setidaknya membutuhkan beberapa ratus tahun atau lebih untuk sekali lagi menyempurnakan dan membuatnya. Selain itu, mungkin juga dia gagal untuk memperbaikinya. Harganya cukup mahal. Xiao Yan hanya tersenyum tenang di hadapan teriakan keras Hun Tiandi. Api di tubuhnya menjadi semakin kuat. Ketua Aliansi, Flame dibenar. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tempat tampaknya menyadari tindakan Xiao Yan yang mempertaruhkan nyawanya. Segera, lautan massa hitam yang sangat besar mulai berlutut di tanah. Tubuhku akan berubah menjadi api surgawi untuk menyegelmu selamanya. Hun Tiandi, biarlah malapetaka di benua ini berakhir. Tubuh Xiao Yan telah benar-benar berubah menjadi sekelompok nyala api yang cemerlang. Api surgawi lainnya di kotak api surgawi sedikit redup di hadapan gugusan api ini. Mereka mengeluarkan suara senandung rendah, tampak seolah-olah mereka adalah bawahan yang telah bertemu dengan kaisar mereka. Nyala api telah mengalir ke pilar batu terakhir setelah itu terbentuk. Segera, 23 pilar api berkumpul.
Ini secara langsung membentuk arai misterius yang tidak biasa di alun-alun Heavenly Flame. Wajah Hun Tiandi berubah pucat saat dia melihat susunan api ini. Dia bisa merasakan aura kematian darinya. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Swoosh! Namun, alun-alun api surgawi yang besar menerobos ruang kosong dan muncul di bawahnya tepat saat tubuhnya menarik diri. Formasi menyapu tempat itu dan menyedot Hun Tiandi ke dalamnya. Gemuruh. Persiapan 1000 tahun klan Hun saya benar-benar telah hancur di tangan Anda. Xiao Yan, saya tidak mau menerima ini, tidak mau menerima ini. Formasi berubah menjadi berbagai benang api di depan pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terjalin di sekitar tubuh Hun Tiandi. Yang terakhir dengan cepat meleleh setelah terjalin oleh benang api. Akhirnya, dia berubah menjadi sekelompok cahaya spiritual. Pada saat ini, raungan tajam Hun Tiandi juga bergemuruh di seluruh dunia. Benang api telah berubah menjadi kepompong besar saat gugus cahaya muncul. Akhirnya, perlahan-lahan mendarat di alun-alun Heavenly Flame dan perlahan-lahan tenggelam jauh ke dalamnya. Banyak simbol api misterius melilit seluruh kotak seperti segel. Orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah melihat kepompong api yang sedang ditekan di alun-alun Flame surgawi. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Mereka akhirnya terbebas dari lebih dari setengah tahun kiamat seperti perasaan hari ini. Apakah itu berhasil? Gu Yuan dan yang lainnya mengenakan ekspresi tertegun saat mereka menyaksikan alun-alun api surgawi mengambang di langit dan mendengar sorak-sorai yang mengguncang bumi di Central Plains. Apakah mereka akhirnya menghentikan bencana ini? Kami telah berhasil. Sesaat kemudian, emosi tertegun di wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan yang liar. Gu Yuan dan yang lainnya bertukar pandang. Suasana hati mereka melonjak. Akhirnya, mereka tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Kali ini, tawa mereka sama sekali tanpa rasa takut. Xiao Yan, Sub-Er dan Kailin di samping terkejut saat mereka melihat peringkat api surgawi. Sesaat kemudian, mereka buru-buru bergegas menuju alun-alun api surgawi seperti orang gila. Keduanya melihat banyak pilar api surgawi ketika mereka tiba di alun-alun. Mata mereka segera terfokus pada nyala api yang cemerlang di tengah. Namun, tidak ada orang yang berdiri di sana seperti yang mereka perkirakan. Kedua wanita itu sepertinya tersambar petir pada saat itu. Wajah cantik mereka putih saat air mata mengalir tanpa sadar. Batuk lemah tiba-tiba terdengar saat kedua wanita itu tertekan dan putus asa. Cahaya api di pilar api bergerak dan sosok yang agak ilusi muncul di depan duo itu. Aku masih hidup. Hanya saja saya telah menghancurkan tubuh fisik saya. Yang perlu saya lakukan adalah membuat satu sama lain di masa depan. Xiao Yan pucat saat dia melihat kedua wanita itu dan berbicara dengan sikap lemah. Dua sosok cantik menerkamnya setelah tawa Xiao Yan terdengar. Mereka dengan keras bertabrakan dengan pelukannya. Jangan pergi dan menjadi pahlawan lagi lain kali, tidak ada yang tahu siapa yang menggerutu di tengah tangisan. Jika tidak, seluruh benua ini akan hancur, Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan mengangguk, ini akan menjadi yang terakhir kali. Mata Xiao Yan menatap ke tengah alun-alun Heavenly Flame saat dia mengucapkan kata-kata itu. Jiwa Doudi disegel di bawahnya. Dia secara bertahap akan dimurnikan oleh nyala api di dalam kegelapan. Pertarungan besar mungkin menyedihkan tapi untungnya dia muncul sebagai pemenang. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat Central Plains, yang telah hancur sampai-sampai ditutupi lubang. Perasaan nyaman yang belum pernah dirasakan Xiao Yan sebelumnya, menyebar dari dalam jiwanya. Saya akhirnya bisa istirahat. Xiao Yan memeluk kedua wanita di alun-alun Heavenly Flame dan perlahan menutup matanya. Xiao Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena berbagai alasan. Tampaknya hasil yang dia peroleh tidak buruk. Flame di Xiao Yan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Leluhur Xiao Xuan, saya telah membantu Anda menyelesaikan apa yang gagal Anda capai. Pertempuran yang tak tertandingi telah berakhir. Namun, itu meninggalkan Central Plains yang rusak parah. Kemakmuran asli telah lenyap. Selain itu, seluruh Central Plains telah dibagi menjadi dua. Jurang sedalam ratusan ribu kaki telah membelahnya menjadi dua bagian. Ngarai yang sangat dalam setinggi ratusan ribu kaki ini akan dinamai Tudi Abyss di masa depan. Tidak ada yang bisa melupakan pertempuran yang mengguncang bumi hari itu. Central Plains telah menurun dalam kemakmuran. Untunglah, bencana juga sudah terhenti. Pertempuran yang menentukan itu secara alami berakhir dengan pasukan aliansi menang setelah Hun Tiandi disegel. Meskipun banyak di klan Hun telah menjadi lebih kuat setelah Hun Tiandi maju menjadi Doudi, kebanyakan dari mereka telah digunakan oleh Hun Tiandi sebagai pengorbanan untuk pedang darah sebelum mereka dapat menunjukkan kekuatan ini. Orang-orang yang tersisa sedikit terpencil, dihadapkan dengan dikejar oleh tentara aliansi. Mereka tidak melakukan banyak perlawanan sebelum menyerah. Segera setelah pertempuran besar berakhir, pasukan aliansi menyerbu alam Hun untuk pertama kalinya. Namun, pemandangan berkembang yang diharapkan tidak muncul. Setelah memasuki alam Hun, yang bisa mereka lihat hanyalah kemerahan cerah.
Seluruh ruang dipenuhi dengan kematian. Hampir tidak ada jejak orang. Tentara aliansi menemukan genangan darah besar 100.000 kaki di tengah-tengah Hun Realm. Darah di dalamnya sangat kental. Mayat dan tulang yang sangat padat hadir di kolam darah. Hanya setelah melihat ini barulah pasukan aliansi mengerti mengapa alam Hun begitu kosong. Ini karena orang-orang di sini sepertinya telah dilemparkan ke dalam kolam darah ini. Hun Tiandi memang telah mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuannya. Orang seperti ini menyebabkan hati seseorang menjadi dingin dan ketakutan. Semua orang merasa beruntung bahwa seseorang akhirnya bisa menaklukkan orang gila seperti itu. Beberapa orang yang tersisa di dalam Hub Realm juga dibawa pergi. Setelah itu, Gu Yuan dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menghancurkan tempat persembunyian lama klan Hub ini. Sejak saat itu, yang disebut klan Hun tidak akan ada lagi di Central Plains. Di antara 8 klan kuno, hanya klan Gu, klan Yan, dan klan Lei yang masih ada. Oh, tentu saja orang tidak boleh melupakan klan Xiao, yang garis keturunan Doudi telah diaktifkan sekali lagi karena Xiao Yan berkembang menjadi kelas Doudi. Yang disebut garis keturunan Doudi bermanfaat bagi mereka yang darahnya paling dekat hubungannya dengan Xiao Yan. Efek paling jelas secara alami dirasakan oleh putri Xiao Yan, Xiao Xiao. Dia langsung melonjak dengan keras menuju kelas Do Seng bintang 8 saat Xiao Yan mencapai kelas Doudi. Kecepatan itu menyebabkan seseorang menjadi pusing hanya dengan melihatnya. Meskipun Xiao Xiao memiliki bakat luar biasa, bakat ini belum sepenuhnya terungkap ketika dia langsung melompat menjadi ahli top di benua Doqi. Situasi ini menyebabkan orang-orang seperti Lei Ying dan Yan Jin, yang telah berlatih selama ribuan tahun, memiliki dorongan untuk muntah darah. Apakah ini manfaat yang dinikmati generasi pertama dari garis keturunan Doudi? Garis keturunan Doudi adalah hal yang tidak normal dan sesat. Jika tidak, bagaimana mungkin mengandalkan kekuatan seseorang untuk merevitalisasi seluruh klan? Bisa dibayangkan bahwa seluruh klan Xiao akan sepenuhnya menikmati manfaat yang dibawa oleh garis keturunan Doudi. Kekuatan mereka akan meningkat pesat di masa depan. Pada saat itu, hanya masalah waktu sebelum mereka kembali ke era yang kuat saat itu. Tentara aliansi secara alami dibubarkan setelah perang besar berakhir. Kecuali ada situasi yang unik, akan sangat sulit untuk perang yang sangat besar terjadi di benua Doqi di masa depan. Ini karena benua saat ini memiliki ahli utama yang menjaga keseimbangan. Flame Di, Xiao Yan. Sebuah nama yang bergema di setiap sudut benua Doqi dan disembah oleh banyak orang. Di hati banyak orang, itu adalah keberadaan seperti dewa ilahi. Dia menjaga benua Doqi. Tentara aliansi dibubarkan. Namun, aliansi Sky Mansion masih ada. Apalagi aliansi saat ini tidak lagi dipisahkan menjadi berbagai faksi dan sekte. Pada saat ini, mereka dengan jelas memahami bahwa mampu bertahan dalam aliansi ini adalah masalah yang sangat mulia. Kemuliaan itu berasal dari orang yang berdiri di puncak benua Doqi. 2 tahun telah berlalu sejak pertempuran besar yang mengguncang bumi itu. Central Plains sekali lagi menjadi makmur. Banyak sekte dan faksi muncul seperti pucuk setelah hujan. Ini menyebabkan Central Plains sekali lagi berkembang. Tentu saja, aliansi Sky Mansion tidak ikut campur dalam hal ini. Mereka mempertahankan posisi tertinggi mereka dan diam-diam mengamati perkembangan dan perubahan di dataran tengah. Secara alami tidak ada faksi yang berani memprovokasi penguasa Central Plains yang tidak perlu dipertanyakan ini. Dengan bantuan kekuatan api surgawi, Xiao Yan hanya menggunakan 2 bulan untuk sekali lagi memperbaiki tubuh setelah menderita luka dari pertempuran dengan Hun Tiandi. Untungnya, tidak ada gejala sisa yang tersisa. Selama 2 tahun ini, Xiao Yan, Sun Er dan Kai Lin menyelenggarakan pernikahan yang luar biasa megah. Pernikahan itu disaksikan oleh dunia dan individu yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga janji yang pernah diberikan Xiao Yan kepada kedua wanita itu. Segera setelah pernikahan, Xiao Yan sekali lagi mengembalikan posisi kepala aliansi Istana Langit ke Yao Lao. Alasannya adalah aliansi Sky Mansion saat ini tidak lagi perlu didukung olehnya. Yao Lao tidak berdaya menghadapi tindakan Xiao Yan ini. Dia sadar bahwa anak kecil ini berencana menjadi bos lepas. Namun, dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat memikirkan beban yang harus dipikul Xiao Yan selama ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa sekali lagi mengambil alih sebagai kepala aliansi dan membantu Xiao Yan memikul beban ini. Xiao Yan hanya pergi dengan santai dan riang setelah dibebaskan dari beban ini. Dia benar-benar bisa tanpa beban di dunia ini. Waktu mengalir, musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Lebih dari setahun berlalu dengan tenang. 3 sosok duduk di dalam paviliun sekitar 5 km dari kota Bailey di bagian timur Central Plains. Mereka mengangkat mata dan tampak sedikit bersemangat. Liu Qing, apakah dia akan datang? Seorang pria berpakaian abu-abu dengan ekspresi agak tajam duduk di paviliun. Dia menjilat mulutnya dan bertanya, Lin Yan, sudah bertahun-tahun tapi kamu masih sangat tidak sabar.
Seorang pria berpakaian hijau di samping tersenyum tipis dan berbicara dengan cara yang hangat dan sopan. Lin Xiuya, ku dengar kau telah mendirikan Yagang di Clear Sky City. Liu Qing yang tinggi dan kekar tertawa. Dia saat ini adalah orang yang bertanggung jawab atas klan Liu. Ada aura kuat yang cukup besar di alisnya. Saya hanya bermain-main. Lin Xiuya tertawa. Ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dibandingkan dengan orang itu bahkan tidak sebanding dengan seutas rambut. Haha, Lin Xiuya, ini tidak tampak seperti sesuatu yang akan kamu katakan. Tawa yang akrab terdengar di dalam paviliun tepat setelah Lin Xiuya berbicara. Segera setelah itu, sosok muncul di dalam paviliun tanpa peringatan. Sosok itu berbaju hitam. Itu adalah Xiao Yan. Haha, kamu akhirnya tiba. Kegembiraan melonjak ke wajah ketiganya setelah mereka melihat Xiao Yan muncul. Mereka dengan cepat melangkah maju. Masing-masing melayangkan pukulan ke dada sosok itu. Hihi, saya benar-benar telah menekan Flamdy. Ini sangat bagus. Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan tertawa dengan santai setelah melihat teman-teman baik yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun. Dia meraih dengan tangannya. Sepasang kendi anggur muncul di tangannya, berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kami tidak akan kembali sampai kami mabuk. Bagus, aku akan menemanimu hari ini. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Mereka begitu saja menerima kendi anggur, mengangkat kepala mereka dan menuangkan anggur ke dalam mulut mereka. Keempatnya mabuk dengan gembira di dalam paviliun. Tawa mereka tampak sangat bebas dan tidak terkendali saat menyebar di dalam paviliun. Bulan naik melintasi langit. Lin Yan dan Liu Qing benar-benar mabuk. Mereka berbaring di tanah tanpa mempedulikan citra mereka. Tak satu pun dari mereka yang menggunakan doki untuk memblokir alkohol. Mereka sangat ingin menikmati mabuk. Kemana rencanamu selanjutnya? Wajah Lin Xiuya agak merah saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa. Aku telah bertahan begitu lama dan menjadi sedikit lelah, Xiao Yan tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke cahaya terang. Saya ingin kembali ke Kekaisaran Mama, Anda dapat pergi ke aliansi Sky Mansion jika Anda memiliki masalah di masa depan. Saya sudah berbicara dengan mereka, haha, latar belakang ini benar-benar sedikit mengejutkan. Sepertinya aku benar-benar telah membuat pilihan yang tepat untuk pergi ke Kekaisaran Magia bersamamu saat itu, haha, Sekte Bunga. Karena aliansi telah sepenuhnya berasimilasi, Sekte Bunga saat ini juga telah sepenuhnya bergabung ke dalam aliansi. Namun, beberapa sesepuh dari Sekte Bunga masih suka tinggal di tempat yang sepi ini. Sosok elegan berdiri di gunung belakang di Sekte Bunga. Jubah putih bulannya menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona, menyebabkan dia tampak sangat memikat. Guru, seorang wanita berpakaian biru pucat berdiri di belakang sosok itu dengan lembut berteriak. Yanran, apakah ada sesuatu? Wanita berpakaian putih itu menoleh dan menampakkan wajah cantik dengan penampilan yang elegan. Dia adalah Yun Yun. Nalna Yanran menghela nafas di dalam hatinya saat melihat wajah cantik yang dipenuhi pesona ini. Ada banyak ahli terkenal di benua Doki dan para pemimpin dari berbagai faksi mengungkapkan cinta mereka kepada Yun Yun. Sayangnya, tidak satupun dari mereka berhasil membuat kemajuan. Hatinya jelas menyadari bahwa sangat sulit bagi sosok di dalam hati Yun Yun untuk menghilang. Ini meskipun sosok itu sudah menikah, Xiao Yan telah menyampaikan pesan, kata Nalan Yanran lembut. Yun Yun, yang tadinya setenang air, tiba-tiba berbalik setelah kata-kata Nalan Yanran terdengar. Reaksi ini menyebabkan yang terakhir tersenyum pahit sekali lagi. Apa? Suara Yun Yun tanpa sadar sedikit bergetar. Dia bertanya, apakah Anda bersedia kembali ke Kekaisaran Mama? Nalan Yanran tersenyum sedikit. Senyumnya sedikit masam. Yun Yun kaget. Bagian belakang giginya menggigit bibirnya dengan erat. Mata cantiknya tiba-tiba menjadi sedikit lembab. Ada satu tempat di sana yang sangat dia rindukan. Tempat itu bukanlah Misty Cloud Mountain. Sebaliknya, itu adalah pegunungan Magical Beast Mountain, Kekaisaran Jiama, Kota Qingshan. Kota Qingshan saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih ramai dibandingkan saat itu. Dengan bantuan medan Magical Beast Mountain Rank, semakin banyak tentara bayaran mulai mendirikan kemah di sini. Alasan melakukan ini bukan hanya karena lebih mudah untuk memasuki pegunungan Magical Beast tetapi juga karena ada klinik di kota Qingshan. Klinik itu tidak besar, namun, selama seseorang masih memiliki sisa nafas, itu mungkin untuk membiarkan seseorang keluar dengan cara yang hidup. Tempat ini juga merupakan tempat paling dihormati dari semua orang di kota Qingshan. Area di depan klinik selalu dipenuhi kerumunan orang. Beberapa dari mereka adalah tentara bayaran yang terluka sementara yang lain terluka karena tergesa-gesa diangkut dari tempat lain. Namun, ada aturan ketat di tempat ini. Seseorang hanya dapat mengambil nomor dan mengantri di tempat ini terlepas dari seberapa hebat status seseorang. Tentu saja, aturan yang agak arogan ini awalnya disambut dengan banyak tawa dingin dan penghinaan. Namun, setelah seorang ahli Dou Huang, yang melanggar aturan, mulai meleleh di depan mata semua orang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan,
semua orang akhirnya mengerti jenis teknik mengerikan apa yang wanita berpakaian putih, yang tampak sangat baik dan polos, telah, sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada orang yang berani mengabaikan aturan tempat ini. Ada meja kayu sederhana, bersih dan rapi di dalam klinik. Di belakang meja kayu duduk seorang wanita berpakaian putih. Sinar matahari tersebar dari atap dan menyinari wajahnya, yang memiliki senyuman lembut. Pemandangan indah ini menyebabkan orang yang terluka yang duduk di depannya terpana. Rebus obat menjadi cairan setelah Anda kembali dan letakkan di atas luka Anda. Wanita berpakaian putih itu tersenyum lembut. Dia meletakkan kantong obat dengan lembut di atas meja. Rambut hitamnya terurai seperti air terjun, menyebabkan dia tampak sangat murni dan memikat. Sikap itu menyebabkan orang-orang dengan aura berdarah di atas mereka membuat mereka merasa sedikit malu. Orang yang terluka mengambil kantong obat dan pergi dengan cara yang terganggu. Pikirannya terus mengungkapkan senyum hangat itu. Wanita seperti itu sangat lembut. Hanya dengan melihatnya menyebabkan semua iritasi di dalam hatinya berkurang. Orang yang mengantri di belakang segera bersukacita setelah orang yang terluka di depan pergi. Namun, dia baru saja akan melangkah maju ketika sesosok tiba-tiba melewatinya dari samping dan duduk di kursi di depannya. Anda mencari kematian. Semua orang tercengang sesaat setelah melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang memotong antrian. Setelah itu, mereka semua menjadi sangat marah. Mereka melihat sosok itu dengan aura pembunuh. Apakah orang ini mencoba bunuh diri dengan mencari masalah di sini? Tolong antri. Wanita berpakaian putih itu menggeser tubuhnya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia mengatur obat di sampingnya. Suaranya lembut dan lembut, tampak seperti angin musim semi. Banyak orang di belakang diam-diam tertawa terbahak-bahak setelah melihat reaksinya ini. Orang ini akan kurang beruntung jika dia tidak pergi, namun, orang itu, yang sedang duduk di kursi seperti bajingan, tiba-tiba tertawa sementara mereka semua mengejek dengan dingin. Mengingat hubungan kita yang baik, menurutku tidak perlu antri, kan? Bajingan ini, dia benar-benar berani menggodanya. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata ini yang sepertinya memanfaatkannya. Apakah orang ini benar-benar idiot? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa wanita yang tampaknya lemah ini adalah wanita biasa? Banyak pasang mata mulai mengandung rasa kasihan saat mereka menatap sosok itu. Beberapa orang bahkan mendesah pelan dan menggelengkan kepala. Tentu saja, secara alami ada banyak orang yang matanya dipenuhi amarah karena orang ini telah menyinggung peri yang tak tersentuh di dalam hati mereka. Sementara orang-orang ini bersiap untuk melihat tragedi terjadi, bagaimanapun, tangan wanita berpakaian putih itu, yang telah menggeser kepalanya untuk mengatur obatnya, tiba-tiba bergetar. Dia terkejut sesaat sebelum wajahnya yang cantik buru-buru berbalik. Segera, wajah familiar yang tersenyum muncul di matanya. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Apakah kamu tidak takut kesepian dengan pergi sendiri? Pria berpakaian hitam itu tertawa pelan. Kata-katanya menyebabkan orang-orang yang marah di belakang tiba-tiba terkejut. Namun, pada saat mereka pulih, suara wanita berpakaian putih ini telah terdengar dengan gaya cakep. Itu menyebabkan semua orang tercengang, tampak seolah-olah mereka disambar guntur. Kamu tidak mau menemaniku, jadi aku hanya bisa pergi sendiri. Pria berpakaian hitam itu mengusap kepalanya. Dia menatap mata cerdas yang agak redup dari wanita berpakaian putih itu. Setelah tersenyum pahit sesaat, dia akhirnya bertanya, bagaimana kalau ikut denganku untuk tinggal di kota Wutang? Wanita berpakaian putih itu menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ada kelembapan merah muncul di matanya yang cantik. Bibirnya membentuk lengkungan yang hangat dan lembut. Setiap orang yang sedang mengantri merasa hati mereka hancur setelah melihat reaksi dia ini. Mereka segera merasa putus asa, ibu kota kerajaan Jiama, kota suci Jiama. Hari ini dianggap sebagai hari penting bagi Kekaisaran Jianan dan bahkan seluruh wilayah barat laut. Ini karena lelang 2 tahunan aliansi yang akan diadakan di kota suci Jiama. Lelang itu sangat megah. Item yang dilelang juga berada di level puncak. Setiap kali pelelangan diadakan, itu tidak hanya akan menarik berbagai faksi dan ahli dari wilayah barat laut tetapi bahkan orang-orang dari wilayah lain akan datang setelah mendengarnya. Lokasi pelelangan berada di tengah kota suci manusia Jia. Tempat itu adalah tempat markas besar klan Mite-Er berada. Sosok manusia yang padat memenuhi area di bawah langit-langit kristal besar setinggi 1000 kaki. Suasana panas yang membara telah membuat pelelangan tetap dalam suasana yang tinggi. Tentu saja, alasan suasana memanas ini tidak sepenuhnya karena barang-barang yang dilelang. Itu juga sangat terkait dengan seseorang. Itu adalah wanita yang menyihir dengan congsam merah. Gaun yang pas memperlihatkan lekuk tubuhnya yang besar dan dewasa dengan cara yang sangat hidup. Setiap kerutan dan senyumannya menunjukkan aura yang matang. Tentu saja, meskipun mereka yang duduk memiliki keinginan terhadap wanita yang menggoda di atas panggung, mereka semua mengerti bahwa wanita ini bukanlah vas bunga yang indah.
Alasan penting mengapa aliansi Yan bisa menjadi begitu kuat di wilayah barat laut adalah karena metode manajemennya. Properti di bawahnya tersebar di seluruh benua barat laut. Selain itu, jaringan informasinya juga dapat dengan jelas menyelidiki semua yang dilakukan seseorang. Meskipun wanita ini tidak memiliki bakat besar dalam hal pelatihan dan hanya mencapai kelas Do Huang dengan mengandalkan pil obat, ada banyak elit Do Zong di bawahnya yang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk bekerja untuknya. Siapa yang berani menggambarkannya sebagai vas bunga, mengingat kemampuannya ini? Wanita ini memiliki nama panggilan khusus di wilayah barat laut. Kaisar Wanita Emas. Selain itu, namanya Miteer Yafei. Yafei memasang ekspresi malas saat dia berdiri di panggung pelelangan dan melihat orang-orang yang telah membayar harga berkali-kali lipat dari nilai objek untuk membelinya. Dia tanpa sadar tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengeluarkan gulungan yang berisi aura kuno dari cincin penyimpanannya. Suaranya yang mematikan dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya. Metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Skill petir. Memulai penawaran, 3 miliar, kata-katanya segera menimbulkan keributan di pelelangan. Mata banyak orang menjadi sangat panas. Namun, tidak ada yang tahu tentang panas ini karena gulungan atau orangnya, namun, metode Qi tingkat rendah kelas Tian jelas memiliki bobot yang besar di tempat ini. Oleh karena itu, banyak sekte dan faksi sangat ingin mendapatkannya dan menunjukkan tanda-tanda akan memperjuangkannya. 3 miliar, bisakah itu sedikit lebih murah? Namun, penawaran akan dimulai ketika tawa tiba-tiba terdengar entah dari mana. Semua orang tercengang. Mereka tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Siapa yang begitu bodoh? Apakah dia mengira ini adalah pasar? Mencoba menawar. Banyak pasang mata mengikuti suara itu dan bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di barisan depan. Seorang pemuda berpakaian hitam muncul di kursi yang awalnya kosong pada saat yang tidak diketahui. Yafei di atas panggung juga kaget karena suara yang tiba-tiba terdengar. Mata cantiknya beralih ke kursi. Metode Qi tingkat rendah kelas Tian yang sangat berharga mengeluarkan suara, bam, saat jatuh ke tanah setelah matanya menatap wajah familiar yang tersenyum. 3 miliar dengan satu orang ditambahkan. Apakah ini akan berhasil? Pemuda berpakaian hitam melihat godaan ekstrim ini, yang telah menjadi lebih dewasa dibandingkan saat itu, dan tertawa. Ekspresi banyak yang tenggelam setelah kata-kata ini terdengar. Beberapa penjaga di pelelangan sudah dengan cepat mengepung orang itu sambil memasang wajah suram. Setelah itu, mereka mendekati pemuda berpakaian hitam itu. Mereka yakin orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Namun, saat semua orang bersiap untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan, Yafei di atas panggung melihat mata hitam jernih yang sebanding dengan saat itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya. Senyum mempesona menyihir langka muncul di wajahnya. Aku bisa mempertimbangkannya, suaranya bergema di seluruh tempat pelelangan. Setelah itu, tempat pelelangan yang awalnya mendidih menjadi benar-benar sunyi. Para penjaga itu juga menghentikan langkah kaki mereka. Wajah mereka kusam, waktu berlalu. Itu tidak akan berhenti untuk siapapun. Tanpa disadari, lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak pertempuran dua di saat itu. Selama dekade ini ditambah waktu, banyak jenius baru muncul di benua Doqi. Ada aliran ahli baru yang terus-menerus menunjukkan keunggulan mereka, menambahkan beberapa kegembiraan ke benua ini. Flame di Xiaoyan telah benar-benar memudar dari pandangan semua orang selama dekade ini. Plus waktu. Namun, berbagai legenda tentang dirinya terus menyebar. Mereka menjadi semakin dibesar-besarkan saat mereka berpindah dari satu orang ke orang lain. Ini menyebabkan dia sangat dihormati. Kekaisaran Jiama, Kota Wutang. Kota Wutang adalah situs suci di mata banyak warga di Kekaisaran Jiama. Ini karena tempat itu adalah markas besar klan Xiao. Klan Xiao telah menghasilkan ahli yang tak terhitung jumlahnya selama tahun-tahun ini. Hampir tidak ada kelompok yang bisa menandinginya bahkan di seluruh benua Doqi. Ada tawa anak kecil yang samar-samar dikeluarkan dari manor yang berdiri di tengah kota Wutang. Jika pemandangan seseorang melompati tembok tinggi, orang akan melihat beberapa anak berguling-guling dan bermain-main di dalam halaman. Tawa mereka terdengar terus-menerus. Seorang pria muda meletakkan tangannya seperti bantal di belakang kepalanya saat dia duduk di kursi batu di halaman. Ada rumput di mulutnya, matanya tersenyum saat menikmati hangatnya sinar matahari. Di samping pria muda itu ada seorang wanita dengan pakaian hijau pucat. Tangannya yang panjang dan halus sedang memotong buah dengan terampil. Setelah itu, dia dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut pemuda itu. Wanita itu hendak berdiri setelah melakukan ini ketika sebuah lengan memeluk pinggangnya yang sempit. Dia ditarik ke pelukannya sambil mengeluarkan teriakan indah. Setelah itu, pria itu dengan kejam membunuh di wajah wanita itu, menyebabkannya menjadi merah padam. Lin Er dan yang lainnya masih ada, wanita berpakaian hijau itu menegur dengan sikap yang manis dan malu. Tidak apa-apa jika mereka menonton.
Kami sudah menjadi pasangan tua, Xiao Yan meringkuk mulutnya dan tertawa. Ayah, kamu menggertak ibu lagi. Aku akan memberitahu ibu Kailin. Seorang anak laki-laki yang bermartabat dan agak imut tiba-tiba muncul setelah suara Xiao Yan terdengar. Kedua tangannya diletakkan di pinggangnya saat dia berteriak keras. Bocah kecil, kamu benar-benar berani mengancam ayahmu. Pergi ke salah satu sudut dan mainkan. Xiao Yan memutar matanya. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Melihat ini, tubuh bocah itu segera memancarkan pilar cahaya Doqi yang sangat kuat. Sayangnya, dia masih tertiup angin saat angin bertiup kencang. Akhirnya, dia mendarat dengan lembut ke tanah. Kamu, Sun Er tanpa sadar mengetuk Xiao Yan dan menegur saat melihat ini. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kedua matanya dan melihat ke langit. Senyuman di wajahnya perlahan menghilang saat dia berkata dengan lembut, aku punya perasaan aneh selama periode waktu ini, apa itu? Sun Er bertanya dengan suara kaget. Sun Er, apa kau tahu kenapa para elit Dodi di benua Doqi akhirnya menghilang? Xiao Yan bertanya. Mengapa? Xiao Yan mengembalikan pertanyaan itu dengan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Mungkin, mereka telah meninggalkan benua Doqi ini. Sebuah cahaya redup berkedip di mata Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut. Itu tidak mungkin benar. Sun Er bergumam kaget. Perasaan itu menjadi semakin intens. Dalam waktu paling lama setengah tahun, saya mungkin akan memiliki jawaban. Xiao Yan memeluk Sun Er dan berkata. Sun Er mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Lengannya, yang terjalin di sekitar pinggang Xiao Yan tanpa sadar telah meningkatkan kekuatannya. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Ada menara batu yang menjulang tinggi di markas aliansi rumah langit di dataran tengah, ada banyak ahli yang tergantung di udara di sekitar menara batu. Mata mereka mengandung panas yang membara saat mereka melihat ke puncak menara batu. Seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk dengan tenang di tempat itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang legendaris ini dalam satu dekade. Flame Di, Xiao Yan. Apakah, menurutmu Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya? Zukun memandang Xiao Yan sebelum menoleh dan bertanya pada Gu Yuan di samping. Ini, aku juga tidak tahu. Namun, tampaknya inilah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa elit Dodi di benua Doqi ini benar-benar lenyap. Tidak mudah untuk membunuh seseorang pada level itu, Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Zukun menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit di dalam hatinya. Jika itu benar, mereka akan dianggap sebagai kabut di dalam sumur. Ketenangan di langit berlanjut selama setengah hari. Akhirnya, tiba-tiba terbentuk gelombang gejolak misterius saat matahari hendak terbenam. Tak terhitung banyaknya orang yang menahan napas. Mata mereka kaget saat menyaksikan adegan ini. Riak menjadi semakin intens seiring dengan aliran waktu. Pada akhirnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Pilar Qi yang tampaknya telah menembus dunia naik dari atas kepalanya. Akhirnya, tembakan itu melesat ke langit yang jauh di depan semua mata di Central Plains. Ham-ham, riak di langit menjadi sangat intens saat pilar Qi ini ditembakkan. Sesaat kemudian, sebuah terowongan yang berisi cahaya redup sepertinya telah menembus penahan ruang di pesawat ini dan muncul di depan banyak pasang mata. Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat terowongan itu muncul. Ekspresinya muram saat dia melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari dalam terowongan. Asal Qi, itu adalah origin Qi, yang sudah lenyap dari benua Doqi. Itu juga merupakan hal yang krusial untuk memungkinkan seseorang maju menjadi Dodi yang elit. Seluruh dunia menjadi sunyi saat ini. Zukun dan Gu Yuan melebarkan mulut mereka. Badai besar melanda hati mereka. Ketika terowongan itu muncul, mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka, yang tidak berkembang selama 1000 tahun, sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Teguk, mata mereka sangat bersemangat saat mereka melihat ke terowongan cahaya. Denyut yang sangat kuat muncul dari dalam jiwa mereka. Perasaan ini memberitahu mereka bahwa jika mereka memasuki terowongan, mereka pasti akan mengalami terobosan dalam kekuatan mereka. Xiao Yan menghela nafas panjang. Mata hitam gelap itu, yang telah tenang selama bertahun-tahun, sekali lagi menunjukkan panas yang membara. Darah awalnya yang didinginkan sepertinya mulai mendidih saat ini. Akhir itu juga sebuah permulaan, senyuman terangkat di sudut mulutnya. Mungkin ini juga merupakan awal yang berbeda. Selesai.